tertentu saja. Nah, kita akan coba hari ini untuk bisa menghidupkan mic. Tentu kami berharap Bapak Ibu itu bisa disiplin dalam hal itu untuk mute mikrofonnya. Jadi silakan Bapak Ibu pastikan mikrofon di pojok kiri bawah menggunakan laptop tersilang di Oke Bapak Ibu, bisa kita mulai? Bisa. Iya, sudah kami unmute. Kalau unmute makanya terdengar, Bu. Jadi Bapak Ibu, aturan kita pada sesi kali ini supaya jalannya sesi kita pada siang hari ini berjalan dengan tertib dan lancar. Kami berharap Bapak Ibu itu semuanya jika kami bertanya itu jawabnya lewat chat Bapak Ibu. Kita lewat chat jawabnya, nanti ketika kami berikan kesempatan Bapak Ibu untuk berbicara, baru Bapak Ibu hidupkan mic-nya. Karena kalau kita hidupkan mic di tengah jalan, saya sedang ngomong, Pak Beri sedang bicara, nanti nggak kedengaran sama kawan-kawan yang lain. Jadi sekali lagi pastikan mic Bapak Ibu dalam posisi mute atau silang merah pada ya. Ibu Rahmadeni sudah hadir, Bu Rahmadeni? Ibu Rahmadeni? Ini untuk ikut membantu nanti ada rekan-rekan itu yang memute-kan mic-nya. Sehingga tidak. Pak Beri sudah hadir, Pak Beri? Ya, sudah, Pak Robi. Kita hari ini sudah makan, ini sudah 07. Nah, jadi kita akan segera mulai kegiatan kita memastikan ibu semuanya agar mikrofonnya dan jika Bapak Ibu itu satu ruangan atau tempat yang berdekatan itu pakai handsfree. Karena kalau Bapak Ibu menghidupkan speaker langsung menghidupkannya itu akan sendiri. Ini kita lihat ini ada yang story. Bapak Ibu itu berdekatan. Itu karena perangkat Bapak Ibu itu berdekatan. Pak Beri tolong dijadi lagi. Kita ini kayak mana nih? Halo. Gimana Pak Robi? Jadikan co-host lagi Pak Beri. Siap. Oke. Sudah 96 orang yang hadir pada siang hari ini dan kita akan mulai sesi 2 pada siang ini. Oke. Beri dan Ibu Rahmadeni mohon bantu saya untuk memute-kan jika ada kawan-kawan yang terlupa untuk memute-kan biar kita itu lebih lancar. Bu Rahmadeni tadi sudah saya jadikan co-host, Pak Beri menjadikan co-host lagi. Ya, ini yang ada bergema suara itu karena ada yang lupa memute-kan Bapak Ibu dan alatnya berdekatan sehingga dia storing. Baik, bismillahirrahmanirrahim. 14.09 kita mulai acara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada siang hari ini kita akan melanjutkan sesi 2 penguatan akun pembelajaran terintegrasi rumah belajar. Sudah yang bergabung dengan kita secara live pada siang hari ini, dan nanti Bapak Sekretaris Dinas siang ini sedang rapat, tapi beliau mengkonfirmasi ketika ada istirahat atau ada waktu senggangnya, beliau akan masuk menyampaikan sebuah pengarahan atau motivasi bagi kita semua. Jadi kita akan menunggu nanti Bapak Sekretaris Dinas kita untuk bisa bergabung. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Dinas dan Bapak unsur pimpinan di Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh yang bergabung pada siang hari ini. Dan juga kita hormati Bapak Ibu Kepala SMP Negeri dan Swasta Sekota Payakumbuh serta rekan-rekan guru SMP Negeri dan Swasta selingkungan Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh. Ini Pak Beri, kita sapa dulu teman-teman guru di Kota Payakumbuh ini, tapi perlu kita ingatkan jawabannya Bapak Ibu itu chat, bukan dengan lewat menghidupkan mic. Oke Bapak Ibu, yang dari SMP 1 silakan di chat, ditulis hadir dari SMP 1 Bapak Ibu. Yang dari SMP 2, SMP 3 dan SMP 4 juga. Yang dari SMP 1 sampai SMP 5 sekarang kita tunggu dulu. SMP 1 hadir. Lewat chat Ibu, lewat chat, nggak lewat mic Ibu, lewat chat. Kita semuanya biasakan dalam kegiatan Vikon, kalau belum kita diizinkan berbicara, kita lewat chat Bapak Ibu. Oke. Nah, ini sudah banyak. Yang lainnya juga boleh ambil absen Bapak Ibu. Yang hadir pada sore hari ini sudah 101 orang yang hadir membersamai kita. Dan juga ini Pak Beri, kita lihat guru-guru kita ini di Payakumbuh ini semangat Pak Beri. Kemarin kita lihat ada yang acara nonton bareng, yang sama-sama. Ini juga ada, kalau ada yang bersama-sama satu perangkat nontonnya sama-sama, Bapak Ibu juga silakan tulis di chatnya, kami rame-rame. Nah, silakan Bapak Ibu ditulis di sana. Nah, biar kita tahu di satu perangkat itu ada 15 orang misalnya. Berarti jika hadir hari ini 150, tambah 15 lagi berarti 165 orang. Itu sebenarnya nggak wajar. Aku sih potong betul pulang. Itu banyak nak terbahas curinya satu. Menjadi malam. Oke Pak Beri, posisinya di mana sekarang Pak Beri? Lagi di mana ya ini ya? Lagi di depan laptop Pak Robi. Masih depan laptop ya. Oke, kita akan menunggu kawan-kawan kita. Oke, SMP 8 sudah hadir, IT, ICBS juga sudah hadir, SMP 5 hadir, Cahaya, SMP Muhammadiyah hadir, SMP 3, SMP 5 ini SMP 5 yang sudah banyak hadir ini kayaknya, SMP 1 juga sudah hadir, SMP RJ Rodotul Jannah juga sudah hadir. Muhammadiyah sudah banyak sekali yang hadir sama kita pada siang hari ini. Oke, Pak Beri Devanda, ini sambil menunggu kawan-kawan kita untuk chat dan saling berbincang-bincang di chat kita. Ini kita kemarin kan sudah kasih bocoran nih Pak Beri. Ya. Ya, kasih bocoran. Sekarang bisa diulang kembali nggak kira-kira kita akan membahas apa hari ini? Nah, kemarin kan Pak Robi juga sudah menyampaikan ya. Kemarin Pak Robi sudah menjelaskan apa-apa saja yang akan kita kerjakan pada hari kedua ini. Bapak dan Ibu, seperti yang sudah sampaikan kemarin, kami ulangi lagi bahwa hari ini kita akan mengeksplor lebih jauh tentang fitur-fitur utama dari Qualification atau akun pembelajaran belajar ini. Bapak dan Ibu, sebelum ke sana Pak Robi, kemarin kami ingatkan lagi Bapak dan Ibu, di sesi 1 di Google Classroom-nya Bapak Ibu sudah, kami berasumsi Bapak Ibu sudah mencek siapa Google Master Trainer Bapak Ibu. Jangan sampai salah, sudah ada filenya di sana, siapa yang bersama Pak Robi, siapa yang bersama saya, Beri Devanda. Nanti ini akan mempengaruhi siapa yang akan memberikan nilai dan siapa yang akan memeriksa tugas-tugasnya ya Pak Robi ya.
Jadi kemudian kemarin kita juga sudah bahas secara umum kenapa kita harus memakai akun pembelajaran ini, kenapa juga kementerian menyediakan ini. Alhamdulillah Dinas Pendidikan Kabupaten Payakumbuh juga menjadi dinas kabupaten kota yang pertama yang menginisiasi kegiatan ini. Tepuk tangan untuk Dinas Pendidikan kita. Terima kasih Bapak Ibu yang dari Dinas Pendidikan, terutama Bapak Kepala Dinas. Alhamdulillah Bapak Ibu guru SMP se-Kota Payakumbuh juga sudah harapan kami sudah memahami kenapa ini menjadi salah satu program strategis dari Pusdatin dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bapak dan Ibu, itu soal kemarin. Kita juga terakhir kemarin juga sudah kasih sedikit bagaimana cara mengintegrasikan fitur-fitur yang ada di rumah belajar. Dan hari ini, seperti yang disampaikan oleh Pak Robi, kita akan langsung menyelam lebih dalam bagaimana memanfaatkan fitur-fitur dari akun pembelajaran ini, terutama akun-akun Google yang bisa dipakai untuk pendidikan atau pembelajaran. Yang pertama, Pak Robi, kita nanti akan mengeksplor bagaimana cara menggunakan Google Drive. Mungkin kita yakin Pak Robi pasti ya sebagian besar mungkin Bapak Ibu kita sudah pernah menggunakan Google Drive. Yang baru mengaktifkan akun pembelajaran juga mungkin sudah pernah atau berpengalaman dalam menggunakan Google Drive, tapi Google Drive dalam akun pribadi. Kemarin Pak Robi, saya masih ingat itu ada slide kemarin yang menjelaskan apa perbedaan Google Drive pribadi dan juga Google Drive dari akun G Suite ini. Bapak dan Ibu, setelah kita mengenal lebih jauh akun dari Google Drive ini, nanti kita akan juga membahas fitur lain yaitu Google Docs. Atau biasanya kalau kita biasanya bekerja secara offline, Pak Robi, itu biasanya kita menggunakan Microsoft Word ya, yang bekerja secara offline. Nah, apa beda dengan Google Docs ini? Nanti kita akan explore lebih jauh apa-apa saja yang bisa kita kerjakan, terutama sebagai seorang guru, terutama nanti bagaimana Bapak Ibu berkolaborasi dengan siswanya atau bahkan dengan teman-teman rekan-rekan sesama guru lainnya nanti, atau bahkan untuk menyelesaikan tugas-tugas administrasi di sekolah, berkolaborasi menggunakan satu Google Docs nanti juga bisa. Nah kemarin seperti yang saya sampaikan kemarin Pak Robi, kalau nggak ikut Google Master Trainer ini kemarin mungkin saya juga akan banyak tidak tahunya kenapa bisa ada fitur itu, kenapa saya tidak mengetahui fitur itu jauh sebelum mengenal ini. Sehingga nanti sampai sekarang saya berpikiran lebih baik kita bekerja secara online ya, ia tersimpan, kita tidak akan takut akan seperti yang sampaikan kemarin kehilangan data dan segala macam. Apalagi Pak Robi di abad yang 21 ini kemampuan kolaborasi kan kita sangat itu ya, sangat diutamakan. Nah, kemudian juga ada pandemi ini kita juga dalam tanda kutip sudah dipaksa untuk menggunakan IT. Jadi sangat disayangkan sekali kalau kita mundur lagi ke belakang. Kemudian karena Pak Robi sudah mau bicara ini, yang kedua terakhir adalah Google Slide dan yang terakhir adalah Google Sheet. Jadi lebih kurang seperti itu Pak Robi. Oke, luar biasa. Jadi ini adalah inti-inti dari Google for Education yang akan kita bahas ya Pak Bedi pada hari ini. Tapi ya Pak Ibu, saya ingatkan tugas di Google Classroom-nya, tugas di Google Classroom, yang namanya tugas Bapak Ibu, jika andaikan seperti melihat nama Google Master Trainer, sudah Bapak Ibu lihat tugasnya, jangan lupa klik serahkan. Bapak Ibu sudah mengedit profil atau berbagi foto diri Bapak Ibu, jangan lupa klik serahkan. Lalu Bapak Ibu sudah membuat yang rumah belajar itu jangan lupa serahkan. Karena setiap yang namanya tugas itu harus diserahkan. Kalau Bapak Ibu tidak mengerjakan tugas tersebut. Dan selanjutnya Bapak Ibu semua, Bapak Ibu mohon dimute-kan lagi Bapak Ibu. Sunil ada Pak. Oke, Aja yang kan semua Pak Robi. Oke, Bapak Ibu masih ada terdengar suara. Kalau masih ada terdengar suara, tentu kita nanti kurang optimal dalam menyampaikannya. Pastikan sekali lagi Bapak Ibu pakai mic yang sudah disilang merah. Jangan hidupkan mic-nya Bapak Ibu. Ini saya tadi sudah memute-kan lalu di-unmute-kan lagi. Jadi jangan di-unmute-kan lagi ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya juga Bapak Ibu saya mengingatkan di media sosial, di Facebook Bapak Ibu bisa cari namanya Belajar di Mana Saja.
ada fanpage belajar di mana saja atau belajar.id, di sana sudah bergabung puluhan ribu guru yang mau mengeksplor lebih jauh tentang Google for Education. Jadi, misalkan ada pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan di sana, itu akan dijawab oleh orang seluruh Indonesia. Jadi silakan Bapak Ibu nanti ekspor belajar.id di Facebooknya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, karena sudah 14.20, kita langsung masuk ke sesi yang pertama, yaitu tentang aplikasi Google Drive ini. Ini Google Drive ini luar biasa ya Pak Beri? Ya, betul Pak Robi. Ini memang sangat powerful, ini sangat bermanfaat, terutama di era digital ini, di mana seperti yang Pak Robi sampaikan kemarin, kita waktu kuliah dulu orang pertama kali beli flash disk, sekarang sudah berubah, orang-orang sudah tidak mau lagi beli flash disk, tapi karena ada cloud computing, ada tempat untuk menyimpan. Ya. Oke, kita langsung ekspor saja Pak Beri. Bapak Ibu silahkan kalau yang mau ikuti secara praktek langsung, boleh. Nanti kalau ada yang ragu yang mau ditanyakan, cukup di chat saja. Cukup di chat saja Bapak Ibu, biar kegiatan kita lancar, karena waktu kita sangat kasih hanya 2 jam saja Bapak Ibu. Silakan Pak Beri, saya izinkan untuk share screen. Baik, terima kasih Pak Robi, Bapak dan Ibu. Jika Bapak Ibu menggunakan 2 perangkat, sekarang boleh dicoba langsung di laptop Bapak Ibu atau di perangkat Bapak Ibu, terserah Bapak Ibu sekarang pakai apa. Kita bisa cobakan sama-sama agar nanti ingatnya lebih lama. Seperti Bapak Ibu tahu, kalau kita bekerja dengan belajar dengan simulasi, itu ingatnya biasanya lebih lama dibanding dengan hanya mendengarkan. Baik, Bapak Ibu sudah siap ya? Sekarang Bapak Ibu boleh buka di browsernya masing-masing. Saya coba share screen ya Pak Robi ya. Jadi mohon izin share screen, mudah-mudahan sudah terlihat. Oke, sudah Pak Beri. Terima kasih Pak Robi. Jadi ini sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Bapak dan Ibu, untuk pertama kali, bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Google Drive, seperti biasa Bapak Ibu tinggal klik di browser Bapak Ibu, drive, drive.google.com. Jadi Bapak Ibu biasanya kalau yang pertama kali akan disuruh untuk login ya, atau memasukkan username dan password Bapak Ibu, terutama akun pembelajaran Bapak Ibu belajar.id. Jadi Bapak Ibu bisa sama-sama cobakan sekarang drive dan kemudian login menggunakan pembelajaran yang di belakangnya @guru.smp.belajar.id gitu ya Pak Robi ya. Oke, saya tambahkan Pak Beri. Jadi pastikan Bapak Ibu loginnya sekarang itu dengan akun belajar.id, karena kalau Bapak Ibu tidak login dengan akun belajar.id, maka Bapak Ibu tidak akan bisa melihat fitur-fitur yang luar biasa tadi. Selain itu Pak Beri, coba diklik misalkan Bapak Ibu ini pada halaman email ada titik 9 di pojok kanan atas Pak Beri. Titik 9 di bagian kanan atas, bukan di pojok, bagian kanan atas. Kita juga bisa di sana untuk buka drive, buka yang lainnya Bapak Dek. Itu dia Bu. Jadi Bapak Ibu mau lagi buka Gmail, mau pindah ke drive atau mau buka drive, klik saja titik 9 itu, klik drive, maka akan langsung muncul Google Drive Bapak Ibu. Semua keluar ya fitur-fitur Google di sana, terutama fitur-fitur Google yang utama ya Pak Robi ya. Iya, Ya, lanjutkan ya. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah sampai di sini, Bapak Ibu akan disajikan tampilan lebih kurang seperti ketika Bapak Ibu sudah login. Di sebelah kiri Bapak Ibu nanti akan ada beberapa menu, terutama seperti new sampai terakhir berapa penggunaan Google Drive Bapak Ibu dalam bentuk penyimpanan Bapak Ibu. Seperti yang disampaikan oleh Pak Robi kemarin, ada ini share with me, ini yang membedakan dengan akun Google lainnya yang gratisan ya. Jadi ini yang membedakan. Bapak dan Ibu, ketika Bapak Ibu pertama kali mulai menyimpan apapun itu di dalam Google Drive Bapak Ibu, maka nanti tentu kita akan mulai dengan mengklik icon tambah ini atau menu new ya. Kalau kita klik nanti akan kita dapatkan beberapa pilihan. Sekarang mari kita sama-sama cobakan
bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali, kita sama-sama mencobakan bagaimana sih cara membuat folder baru di Google Drive ini. Bapak Ibu tinggal klik new tadi dan kemudian klik juga folder. Kemudian Bapak Ibu bisa ganti namanya sesuai dengan Bapak Ibu inginkan. Bapak Ibu jangan lupa nanti di Google Classroom ada penugasan tentang ini. Bapak Ibu boleh cobakan langsung, kemudian screenshot hasilnya jika sudah berhasil. Saya misalkan ini misalnya akun belajar Distrik Payakumbuh ya, misalnya ya, Payakumbuh. Kemudian saya tinggal klik create atau buat di drive Bapak Ibu sendiri, bisa nanti sesuaikan saja. Karena kebetulan ini memakai bahasa Inggris, tinggal disesuaikan saja. Diklik create, maka nanti akan muncul beberapa, di sini munculnya ya di folder ya. Kalau Bapak Ibu bisa lihat, ini di atasnya ada beberapa file. Nah, kita fokus ke folder saja dulu. Jadi di folder ini ada akun belajar Distrik Payakumbuh yang baru saja saya buat. Nah, Bapak Ibu bisa cobakan di perangkat Bapak Ibu. Kalau kita ingin buka sekarang, kita tinggal klik 2 kali. Nah, lebih kurang seperti ini tampilannya karena masih kosong. Jadi seperti ini tampilan dari folder yang baru saja kita buat. Jadi lebih kurang seperti itu ya Bapak Ibu. Sekarang misalnya kita ingin mengisi folder ini dengan file. Taruhlah misalnya Bapak Ibu ingin memasukkan Google Docs nanti yang akan dibahas oleh Pak Robi. Bisa juga kita klik new. Kemudian kita pilih optionnya di sini. Kalau Bapak Ibu bisa lihat ini ada 4 lebih kurang. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin masukkan dari komputer Bapak Ibu tinggal klik file upload. Saya misalkan satu Bapak Ibu sambil coba di laptop Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin mengupload satu file dari komputer atau perangkat Bapak Ibu, tinggal klik file upload, kita klik. Ya, kemudian misalnya kita buat saja dulu, saya ambil satu ya, misalnya ini guru pendidikan khusus, saya ambil satu konsep dasar pendidikan inklusif misalnya ya. Nah, kita tunggu saja sampai dia upload, sampai nanti muncul tanda tambah hijau di sebelah sini, itu artinya file kita sudah berada di folder akun belajar Distrik Payakumbuh yang barusan saja kita buat. Ini lebih kurang seperti ini. Kalau Bapak Ibu ingin akses, ingin buka, Bapak Ibu tinggal klik saja 2 kali file yang baru saja dibuka. Jadi lebih kurang seperti ini. Bapak Ibu bisa buka ini dan bisa Bapak Ibu akses dimanapun Bapak Ibu berada, kapanpun Bapak Ibu ingin mengakses ini. Jadi kalau Bapak Ibu ingin misalnya beberapa file penting Bapak Ibu diupload di Google Drive ini juga akan sangat membantu, seperti segala macam SK, segala macam surat penting, Bapak Ibu juga bisa pakai Google Drive ini untuk menyimpan. Nah, biasanya itu kan kalau di sekolah-sekolah kita biasanya diminta kumpulkan berkas ini untuk pengurusan ini misalnya. Nah, Bapak Ibu kan kadang-kadang ada file itu di TU atau jangan-jangan masih di rumah, kelupaan. Nah, biasanya kita bisa manfaatkan Google Drive ini. Kalau saya pribadi memanfaatkan Google Drive ini untuk menyimpan seluruh file-file penting saya, di scan kemudian diupload ke Google Drive ini, sehingga kapanpun nanti orang membutuhkan atau saya membutuhkan file-file penting tersebut, saya tinggal lihat di Google Drive saya, tidak harus pulang dulu, tidak harus mengecek dulu di file hard copy yang biasanya kita taruh di tata usaha. Jadi lebih kurang seperti itu Bapak Ibu. Nah, sekarang misalnya Bapak Ibu ingin membagikan tidak hanya satu file saja, mungkin Pak Beri mau upload juga Microsoft Word-nya, Microsoft Excel atau Microsoft PowerPoint-nya Pak Beri, biar banyak juga data kita yang masuk ke dalam slide tersebut Pak Beri, ke dalam drive tersebut. Ya, maaf terlempar sebentar ini Pak Robi. Baik, benar ya Pak Robi ya. Jadi kita mungkin mau coba upload ya beberapa bentuk file ya Pak Robi, tipe-tipe file. Mungkin Bapak Ibu ingin upload file yang berbentuk apa tadi Pak Robi ya, Google Slide ya, atau PowerPoint. PowerPoint, Excel, dan Word yang kita upload dulu.
Oke, kita coba dulu ya. Kita coba Bapak Ibu sama-sama kita coba. Share screen-nya belum Pak Beri? Share screen-nya belum? Ya, ya. Ya. Ya, sudah ya. Baik, Bapak Ibu sekarang kita coba upload file yang file lain yang tipenya berbeda. Taruhlah yang sudah kita upload barusan ya. Saya misalkan ini ya file sistem dukungan dalam bentuk PowerPoint ya Pak Robi, kita coba upload ya. Kita klik open, kemudian ditunggu sebentar. Dia lagi bekerja. Ya, jadi kalau sudah terupload dia akan muncul atau muncul juga tanda centang hijau di sebelah kanan ini, itu artinya sudah selesai. Nah ini Bapak Ibu bisa lihat ini ya, Pak Robi dan Bapak Ibu yang lain, sistem dukungan dalam bentuk PowerPoint tadi sudah berada di akun belajar Distrik Payakumbuh di folder ini. Kalau kita klik ya Pak Robi, lebih kurang seperti ini ya, karena saya sebenarnya sudah melakukan beberapa settingan yang membuat file yang saya upload ini langsung berubah bentuk menjadi Google Slide ya. Jadi berarti Pak Beri ini sudah merubah duluan berarti ya Pak Beri, ya, sudah langsung berubah ya. Nah mungkin kawan-kawan kita ini mau tahu langsung ini Pak Beri, kalau sebelum mengubah settingan itu nah kita mau lihat apa sih perbedaannya jika belum dikasih settingan dengan sudah disetting Pak Beri. Mungkin kita bisa lihat di pengaturannya dulu. Betul. Bapak dan Ibu, ini di Google Drive kita nanti akan ada beberapa settingan. Nah, yang bisa kita atur settingannya, kebetulan seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu misalnya sedang akan mengupload file dalam bentuk PPT.pptx ya atau PowerPoint, kemudian Bapak Ibu misalnya ingin itu secara otomatis bisa langsung berubah menjadi Google Slide, atau misalnya Microsoft Word ya Pak Robi, kita ingin setelah diupload nanti akan berubah settingannya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada ikon settingan atau biasanya kita sebut dengan roda-roda gigi atau pengaturan di tempat Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa klik itu, kemudian akan muncul tab baru, settings, get drive for desktop, dan keyboard shortcut. Biasanya menyesuaikan dengan bahasa di Google Drive-nya Bapak Ibu. Setelah kita klik ikon roda gigi atau settingan itu, kita tinggal klik pengaturan atau setting. Ketika kita klik, Bapak dan Ibu nanti akan dihadapkan pada tab seperti ini. Nah, yang membuat dia berubah otomatis nanti itu adalah convert upload sini. Jadi konversi file yang diupload. Jadi Bapak Ibu tinggal centang ini nanti. Kalau Bapak Ibu tidak centang berarti dia akan, misalnya kayak tadi ya PowerPoint saya upload, maka dia nanti akan keluar sebagai PowerPoint juga di Google Drive. Kita harus lakukan juga beberapa langkah, baru dia nanti akan berubah menjadi formatnya menjadi Google Slide. Itu ya Prof ya. Tapi ya, kalau tapi setting, Pak Beri, kita ingin lihat kan mungkin dulu tidak usah centang, lalu kita upload ini Pak Beri, apa bedanya nanti? Siap. Itu bahkan ya tadi saya sudah unklik ya, saya sudah uncentang tadi. Kemudian saya mau upload lagi, saya ulang upload lagi Bapak Ibu. Langsung upload banyak aja itu Pak Beri, Microsoft Word sama Microsoft PowerPoint. Nah itu kita. Ini saya upload beberapa Microsoft Word sama PowerPoint ya. Ini dalam bentuk 2. Kita coba upload. Kita tunggu ya. 1 sudah masuk panduan penyusunan. Nah, ini Pak Robi. Jadi saya tadi kan upload panduan penyusunan belajar ini untuk pendidikan inklusi. Kemudian saya juga upload pengenalan program pembelajaran anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi 2 ini baru saya upload. Bapak Ibu bisa lihat nggak bedanya kalau saya tidak centang tadi? Saya kan tadi unklik atau hapus centangnya. Pak Robi bisa lihat nggak apa perbedaannya? Bisa, sangat bisa sekali Pak Beri. Kalau yang kita upload langsung
sebelum kita tidak mencentangnya, maka yang Word akan tetap tersimpan dalam Word. Kalau PowerPoint tetap tersimpan dalam PowerPoint. Tapi kalau kita klik centang, maka yang PowerPoint tadi akan berubah menjadi yang namanya itu Google Slide, Pak Beri. Betul, betul. Berarti Google Slide ini mungkin padanannya sama kayak Microsoft Point mungkin ya Pak Robi ya? Iya. Microsoft PowerPoint ya. Tapi sebenarnya ada yang berbeda lagi Pak Beri, bukan hanya sekedar tipenya satu PowerPoint, satu Google Slide. Sebenarnya ada rahasia besar lagi di sana Pak Beri. Kenapa Google memberikan fitur untuk convert langsung file? Iya. Kenapa tuh Pak Robi? Bedanya itu Pak Beri adalah di penyimpanannya Pak Beri. Tolong Pak Beri coba lihat di infonya, itu kira-kira yang Word itu berapa kapasitasnya berapa mega ya? Yang Word ini ya? Iya. Yang PowerPoint, kita lihat yang PowerPoint, kita bandingkan. Ini kita view details. Jadi ini Pak Robi lebih kurang 4 mega ya? Iya. 4 mega. 4 megabyte. Nah, sekarang coba kita lihat yang convert tadi Pak Beri. Yang ini ya? Iya. Sistem dukungan ini. Nanti kita coba. Ini hampir nggak ada Pak Robi, masih hampir tidak ada. No byte. Jadi kalau Bapak Ibu mengaktifkan convert lagi, Bapak Ibu memasukkan semua file ke dalam itu tidak dihitung oleh Google Bapak Ibu. Jadi semuanya terdeteksi sebagai 0 byte Bapak Ibu. Itu luar biasanya kalau kita mengaktifkan sistem langsung convert tadi. Oh gitu. Jadi ketika kita upload, Pak Robi, misalnya file tadi dalam bentuk PowerPoint, misalnya taruhlah 6 MB, kemudian kita upload, kita konversi ke Google Slide, itu malah hampir nggak ada ya, 0 bytes gitu ya. Hampir tidak, hampir nggak ada lah gitu ya. Betul sekali Pak Beri. Jadi Pak Beri mungkin bisa diulang kembali kepada Bapak Ibu guru-guru kita ini, bagaimana untuk mengaktifkan centang convert tadi Pak Beri. Oke, siap. Bapak Ibu, kita ulangi lagi ya. Jadi Bapak Ibu ketika di Drive, Bapak Ibu nanti akan temukan pasti icon setting atau pengaturan ya yang ada di sebelah kanan atas ini ya, di sebelah titik yang 9 yang disampaikan oleh Pak Robi tadi. Kita bisa klik itu, pengaturan itu, nanti akan keluar tab seperti ini, langsung saja kita klik pengaturan atau setting. Nah, di sini Bapak Ibu akan dihadapkan pada beberapa pilihan yang bisa Bapak Ibu setting sendiri sesuai dengan pilihan Bapak Ibu. Kita coba tadi convert upload tadi, kita klik sehingga dia apapun yang kita upload nanti otomatis terkonversi. Sini ya. Nah, kalau offline ini itu apa Pak Robi? Nah, ini yang kita sebutkan kemarin Pak Beri, itu kalau kita sudah mengaktifkan fitur offline, di mana saja kita bisa mengakses Google Drive kita walaupun tidak ada internet Pak Beri. Itu dia, padahal kita nyimpannya di awan, tapi kita bisa membuka tanpa internet. Ini luar biasa sekali Pak Beri. Iya, berarti kita klik juga ini, berarti ini fitur yang sangat berguna juga ini ya, terutama bagi rekan-rekan kita atau kita nanti yang berada di daerah yang siapa tahu hilang sinyal atau tidak ada koneksi internet ya. Kita centang juga ini Pak Robi. Oke, berarti kita klik done. Nanti kita coba upload lagi ya. Kita coba upload lagi file. Mungkin bisa yang Word satu sama yang Excel satu Pak Beri. Sebentar, Excelnya sebentar. Kita coba Word ini keempat ini dulu, sistem layanan pembelajaran. Kita tunggu. Yang ini ya, sudah secara otomatis ya Pak Robi ya. Bapak Ibu yang lain, tadi keempat ini adalah Microsoft Word. Kemudian ketika di-upload ke Google Drive, dia berubah menjadi otomatis menjadi Google Docs. Sekarang kita coba yang file yang Excel. Saya cari dulu file Excel saya. Sebentar. Kita cari file Excel. Nah, ini ada ini. Instrumen identifikasi peserta didik berkebutuhan khusus. Ini Pak Robi, saya coba klik. Instrumen ini kita coba upload ke Google Drive. Tunggu sebentar sampai dia terupload.
Ya, ketika sudah ada tanda centang hijau artinya sudah terupload. Nah, ini Pak Robi, logonya jadi seperti ini. Ini logo apa nih Pak Robi? Itu namanya Google Sheet, Pak Beri. Oke. Itu Google Sheet itu adalah sama dengan Excel-nya di Google, Pak Beri. Betul. Jadi secara sudah kita lihat sama-sama ya, dia berubah dengan otomatis ketika kita sudah atur settingannya tadi dengan convert upload tadi atau konversi file yang mau kita upload. Jadi Bapak Ibu sudah bisa Bapak Ibu? Sudah dicobakan atau bagaimana? Ada pertanyaan sampai di sini Bapak Ibu? Atau Pak Robi mau menambahkan Pak Robi? Ya, ada satu fitur lagi Pak Beri, bisa dibantu saya untuk ini Pak Beri kan nih tamatan S2 Australia ini biasanya banyak file-file yang dari bahasa Inggris PDF Pak Beri. Tolong dimasukkan satu yang PDF bahasa Inggris Pak Beri. PDF bahasa Inggris ya? Iya. Oke, kita coba ya. Kita coba upload lagi seperti biasa dari file upload. Kemudian ya Pak Robi mintanya yang bahasa Inggris ya. Jadi nanti agak susah gampang juga ini kita mencari file yang berbahasa Inggris. Sebentar. Saya coba critical thinking ini. Kemudian saya coba yang Abrami 2014 ini ya Pak Robi ya. Kita coba upload. Oke, Sudah. jadi gini Pak Beri, Ya. biasanya Bapak Ibu guru kita ini, kalau juga saya dulunya Pak Beri, itu kalau dapat PDF itu Pak Beri, itu pusing. Aduh, ini gimana ya cara edit PDF ini? Susah rasanya, kita harus install aplikasi pula di laptop kita untuk convert PDF ke dalam Word, atau kita harus online yang lain-lainnya. Kalau di Google Drive ini untuk mengkonvertnya itu ke dalam Word Pak Beri atau ke dalam Doc namanya, itu sangat mudah sekali Pak Beri. Pak Beri mungkin bisa dibantu Pak Beri untuk dibuka yang bahasa Inggrisnya itu. Kita klik 2 kali aja ya. Iya, diklik 2 kali. Ya, sudah Pak Robi. Nah, jadi kita bisa ada di pojok di bagian tengah atas ada Open with Google Doc. Kita klik saja itu Pak Beri, Open with Google Doc itu. Ya. Jadi ada beberapa pilihan Pak Robi, ada beberapa pilihan ya. Berarti kita tinggal klik Google Doc saja ya. Iya. Kita klik ini. Kita tunggu sebentar. Mudah-mudahan nggak lama ini. Sip. Nah, jadi Pak Robi, dan langsung dikonvert ke dalam Doc dan kita bisa langsung mengeditnya Pak Beri. Betul. Wah, luar biasa ya. Jadi kita nggak perlu pakai aplikasi dari pihak ketiga, pakai aplikasi ini untuk mengconvert, tidak perlu pakai aplikasi X yang biasanya kita download lagi, biasanya kita install lagi. Sekarang ternyata ketika kita upload ke Google Drive, dia langsung bisa kita konversi dengan sekali klik saja ya. Iya. Dan satu lagi Pak Beri, karena ini sebenarnya sudah masuk ke Google Doc sedikit, tapi tidak apa-apa. Ya. Kalau misalkan, kalau Pak Beri ini ngerti artinya, saya nggak ngerti artinya, saya mau translate. Di sini Pak Beri kita bisa langsung translate Pak Beri. Iya, betul. Nah, kita bisa langsung translate, kita bisa ambil di tool, Bapak Ibu, kita ambil di tool, itu ada translate-nya. Mungkin Pak Beri bisa bantu karena di sana translate dokumen. Betul sekali. Sini ya, Bapak Ibu bisa pilih tools, kemudian ada translate dokumen. Bapak Ibu tinggal klik ini, kemudian kita pilih language-nya ya Pak Robi ya. Kita pilih bahasanya, Bapak Ibu mau translate ke mana. Tentunya Bapak Ibu ingin coba ke bahasa kita yaitu Indonesian. Ini kalau bahasa Sunda sama Jawa Pak Beri udah ada, tapi bahasa Minangsian belum ada Pak Beri. Iya. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu disuruh bikin paper dalam Minang, mungkin juga bisa nanti diusulkan ke Google Pak Robi agar bahasa Minang dimasukkan. Kemudian kita klik translate aja Pak Robi. Jadi kita tunggu hasilnya. Ketika kita tadi sudah pilih hasil translate-nya. Nah, lebih kurang seperti ini Pak Robi. Jadi tadi judulnya ini sekarang sudah berubah menjadi bahasa Indonesia. Jadi strategi untuk mengajar siswa berpikir kritis. Sampai ke bawah abstraknya sekarang sudah jadi bahasa Indonesia. Berarti ini sangat membantu sekali ya. Apalagi misalnya Bapak Ibu sedang mengerjakan sesuatu yang berhubungan dengan
paper atau jurnal yang berbahasa Inggris, atau Bapak Ibu sekarang sedang melanjutkan studi dan banyak aktivitas-aktivitas yang membutuhkan Bapak Ibu, yang mengharuskan Bapak Ibu untuk translate beberapa paper. Ini berarti sangat bermanfaat sekali, Pak Robi. Seperti Pak Robi sekarang yang sedang studi ya, pasti ini sangat berguna sekali. Betul. Oke Pak Beri, kita kembali ke Google Drive karena waktu Google Drive kita tinggal 5 menit lagi ini Pak Beri. Lagi ya. Iya, 5 menit lagi kita harus move on ini untuk masuk ke sesi selanjutnya. Nah, lalu Pak Beri, ini kita Pak Beri tadi kan bikin folder. Folder itu hanya Pak Beri yang bisa melihatnya atau dokumen-dokumen ya. Bagaimana sih saya juga bisa memiliki folder yang sudah Pak Beri upload ke dalam Google Drive tadi. Oke, nah ini yang terpenting ini dari kegiatan penggunaan IT dalam pembelajaran Bapak Ibu. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan berbagi, misalnya berbagi tugas, berbagi aktivitas di dunia maya, terutama di akun pembelajaran ini. Bapak Ibu ada beberapa cara. Bapak Ibu bisa lihat ini ada menu share, ada ikon tambah, ada orang di sana. Kemudian di sini juga bisa ya Pak Robi ya, kita bisa share. Di sini juga ada share. Jadi Bapak Ibu tinggal klik saja. Bapak Ibu bisa siapa yang ingin Bapak Ibu, ada beberapa tipe ya Pak Robi, kita mau share-nya seperti apa. Kalau Bapak Ibu misalnya pengen satu orang, Bapak Ibu tinggal klik di sana, misalnya dengan Pak Robi, misalnya saya share ini ya, Pak Robi Setia Pramana, akunnya kebetulan sudah aktif dan sudah terdaftar di sini. Bapak Ibu bisa klik saja emailnya dengan siapa Bapak Ibu ingin berkolaborasi. Kemudian di samping kanan juga ada beberapa opsi Bapak Ibu kolaborasinya dalam bentuk apa nanti. Misal saya inginnya cuma Pak Robi ini bisa sekedar melihat saja atau tahu saja bahwasanya ada folder ini. Berarti Bapak Ibu tinggal klik viewer, atau Bapak Ibu bisa centang ini, kemudian nanti Pak Robi hanya bisa melihat saja. Ada juga pilihan kedua yaitu komentar. Berarti Bapak Ibu minta teman Bapak Ibu yang Bapak Ibu ajak kolaborasi tadi memberikan komen di file atau folder yang Bapak Ibu inginkan. Kemudian terakhir seperti yang sudah Bapak Ibu lihat tadi, sebentar koneksi saya lagi. Ya, ada menu editor. Jadi di sini Bapak Ibu sebenarnya bisa berkolaborasi. Jadi bisa menambahkan file ya Pak Robi ya, bisa mengedit file di editor ini. Kemudian Bapak Ibu tinggal klik send. Itu salah satu caranya. Nah, sebelumnya tadi Bapak Ibu juga bisa lihat di bawah ini ada menu get link. Jadi karena kita ini akun belajar ini diorganisir oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, biasanya ini defaultnya itu terbatas hanya untuk orang yang bisa membuka link ini. Tapi kita juga bisa ubah loh Bapak Ibu, dengan merubah link ke kementerian itu, kita bisa ganti lagi. Kalau Bapak Ibu nanti bekerja dengan mengcopy linknya, kemudian Bapak Ibu tinggal bagikan ke teman-teman Bapak Ibu yang Bapak Ibu ingin kolaborasi, berarti Bapak Ibu tinggal klik nanti anyone with link. Jadi siapapun teman Bapak Ibu yang dapat link yang Bapak Ibu copy, maka dia bisa berkolaborasi dengan Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal copy link ini, klik copy link dan bagikan ke teman-teman Bapak Ibu melalui email atau melalui WhatsApp mungkin ya, atau Google Chat nantinya. Jadi lebih kurang seperti itu. Dan satu lagi Pak Beri, selain di atas tadi juga bisa menambahkan email, di sini anyone with the link itu kita juga bisa memberikan akses yang sama seperti viewer, pemberi komentar ataupun sebagai editor Pak Beri. Jadi betul sekali. Tapi ini hati-hati ya Pak Beri dalam membagikan link kepada orang lain. Ini jangan lupa nanti kalau kita orang minta, misalkan ada teman Bapak Ibu ini saya mau kasih contoh RPP. Nah, jangan dikasih editor Bapak Ibu. Kalau editor maka orang itu nanti bisa menghapus file Bapak Ibu. Betul. Tapi kalau viewer dia hanya bisa download Bapak Ibu. Nah, itu bedanya editor sama viewer Bapak Ibu. Betul sekali Pak Robi. Jadi lebih kurang seperti itu Bapak Ibu, kita bisa berkolaborasi. Mungkin kemarin juga sudah kita singgung ya Pak Robi, misalnya Bapak Ibu sedang ditugaskan menjadi tim akreditasi di sekolah misalnya ya Pak Robi ya,
Misalnya Bapak Ibu dapat jatah misalnya standar sarana dan prasarana, itu kan banyak itu tagihan dari Jarang ini. tagihan Waduh nih. tagihan dari instrumen akreditasinya. Nah, Bapak Ibu bisa bikin akun bersama misalnya standar sarana dan prasarana misalnya. Bapak Ibu bisa kelola itu di bidang Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa share file atau katakanlah kuesioner akreditasi atau instrumen akreditasi yang bisa Bapak Ibu kerjakan bersama pakai di sini. Jadi pekerjaan jadi lebih efektif dan bisa hemat waktu berapa tahun itu Pak Robi ya. Jadi bisa berkolaborasi. Jadi Bapak Ibu, misal Bapak Ibu dengan siswa juga bisa seperti ini ya Pak Robi ya. Dengan siswa Bapak Ibu misalnya sedang mengerjakan sebuah proyek misalnya dengan siswa Bapak Ibu. Ini minta waktu dikit lagi Pak Robi, dikit lagi. Ya. Boleh lanjut Pak Ferry. Ya, jadi ini lebih aplikasinya. Bapak Ibu misalnya sedang mengerjakan proyek dengan siswa Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu nanti membuat 5 file berbeda untuk masing-masing kelompok misalnya. Jadi misalnya Bapak Ibu membuat satu file. Mananya enggak lupa ya, pokoknya medianya Google Docs kedua adalah nah Bapak Ibu bisa share atau desain file itu untuk masing-masing kelompok. Bapak Ibu tinggal kasih saja akses file tersebut untuk masing-masing kelompok. Nah, Bapak Ibu nanti akan bisa men-tracking siapa yang mengerjakan apa atau bahkan siapa yang tidak bekerja apapun gitu. Jadi lebih kurang seperti itu. Untuk lebih lebih mahirnya Bapak Ibu, terutama dalam Google Docs, bagaimana cara mengasih komentar nanti, bagaimana cara memberikan link tambahan di Google Docs nanti, yang mungkin bisa Bapak Ibu pakai ketika sedang mengerjakan proyek dengan anak-anak Bapak Ibu. Nah, kita minta Pak Robi nih, Pak Robi sekarang yang menyampaikan kira-kira Google Docs itu bisa apa aja sih, apa aja yang bisa kita manfaatkan sebagai guru. Jadi Bapak Ibu, kalau tidak ada Pak Beri, sebelum Pak Beri tutup dulu ya Google Drive ini, tolong itu dikasih dulu saya untuk berkolaborasi sama Pak Beri sebagai editor juga, karena saya mau melanjutkan file yang Pak Beri buat saja. Misalnya LK4 nih ya, Pak Robi ya? Enggak, langsung satu folder saja yang tadi. Satu folder aja, oke siap. Ya. Jadi saya mau share dengan Pak Robi tadi kan belum ya, tadi baru mencontohkan saja. Sekarang di sini aja ya Pak Robi ya? Ya. Jadi saya kasih Pak Robi akses sebagai editor di sini, kemudian saya klik send. Oke. Jadi Pak Beri yang perlu diingat, jika di folder kita sudah kasih akses editor atau kita sudah kasih akses lihat, maka orang yang kita tambahkan apa saja file di dalam folder-folder atau ada anak-anak foldernya, itu dia bisa mengakses semuanya Pak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu cuma mau mengakses satu folder, membagikan satu folder sama orang lain, cukup satu folder saja yang Bapak Ibu beri akses kepada orang yang Bapak Ibu beri akses. Jangan semuanya dikasih akses Bapak Ibu. Betul. Jadi buatkan dulu folder baru ya Pak Robi, bukan folder khusus yang akan dibagi ya. Karena siapa tahu nanti ada folder penting lain yang ikut kebagi nanti kan. Iya. Oke Pak Beri, kita kayaknya harus move on ini Pak Beri dari Google Drive dan kita mau lanjut ini ke Google Doc Pak Beri. Bapak Ibu jika ada pertanyaan silakan langsung saja di kolom chat. Ya Bu Yuyut aplikasinya bagus ya betul Pak Roni pakai wow segala nih Pak Roni. Ya. Jadi ada juga yang bertanya nih Pak Robi, Pak gimana cara bikin Word Art di Google Docs? Nah, malah ini kecepatan nih, kita belum masuk Google Docs sudah ada. Pak mohon jangan terlalu cepat, siap. Jadi nanti Bapak Ibu, Pak Robi agak dipelanin dikit Pak Robi temponya, jadi pelan-pelan aja. Apakah semua Windows sama dengan toolsnya Pak? Apakah semua Windows sama toolsnya Pak? Ini saya kurang paham ini pertanyaan. Nantilah kita bahas ini ya. Jadi silakan Pak Robi, lanjut kita move on ke berikutnya. Bapak Ibu silakan sekali lagi dicoba langsung. Bapak Ibu kepala sekolah yang sudah bergabung, terima kasih banyak untuk tetap bersama kami. Bapak Ibu guru menemani Bapak Ibu gurunya. Silakan Pak Robi. Oke, terima kasih Pak Beri. Kembali saya menyapa, saya sudah melihat tadi ada Pak Sospi, Bapak kasih kurikulum kita, kasih kurikulum SMP yang sudah hadir bersama kita siang hari ini. Selamat datang Pak. Beginilah Pak, guru-guru kita ini betul-betul semangatnya luar biasa. Sudah sore mereka masih semangat untuk mengikuti BIMTEK kita pada siang hari ini. Juga Bapak Ibu kepala sekolah yang saya lihat juga sudah hadir dari tadi
dari pukul 14 tadi sudah menemani guru-gurunya untuk bisa ikut dalam kegiatan ini. Baik Pak Berry, saya izin share screen karena kita akan move on selanjutnya ke Google Doc. Nah, kita akan move on nih Pak Berry. Ya, ini penting ini. Soalnya biasanya ini kan kita paling sering dengan Google Microsoft Word ya Pak Robi ya. Bekerja di sekolah-sekolah bikin ini, meminta siswa untuk mengerjakan ini biasanya dasarnya di Google Docs ya. Silakan Pak Robi, lanjut. Oke, Bapak Ibu, sini saya kecilkan layar dulu. Ini saya masih proses nih Bapak Ibu, masih loading karena saya mau mencari folder yang Bapak Berry bagikan kepada saya tadi. Oke, karena saya mau buat Google Doc-nya nanti di sana. Oke Bapak Ibu, karena Bapak Ibu sudah tahu cara bagaimana membuat folder merapikan, jadi usahakan Bapak Ibu juga merapikan isi Google Drive Bapak Ibu itu. Jadi rapikan, dibikin folder-foldernya, misalkan di sini bahan kadis, ketika saya harus membuat slide presentasi untuk Bapak Kepala Dinas, saya bikin foldernya, saya masukkan bahannya ke sana. Jadi ini pengimbasan GMT Payakumbuh, memang satu folder. Lalu mid recording, semua recording saya di sini masuk, bahan MGMP Sumba, PBM saya kelas 10, kelas 12. Jadi susun rapi di sana. Oke, saya melihat di sini. Kalau Pak Berry tadi, Sir, apa namanya Pak Berry? Akun pembelajaran Distrik Payakumbuh. Akun. Ini kok saya tidak menemukan ya Pak Berry? Apakah tadi betul foldernya? Di drive atau drive yang dibagikan ke saya. Oke, saya lihat ya Pak Berry, drive dibagikan ke saya. Oke, akun. Apakah Pak Berry sudah lihat? Pak Berry juga mohon dibantu untuk memute-kan kawan-kawan. Ini ada Asep namanya, tapi oke. Saya belum lihat Pak Berry. Nanti saya masuk saja ke akun saya dulu. Harusnya itu langsung terlihat bagaimana akun pembelajaran. Mungkin Pak Berry coba lihat lagi settingannya apakah sudah foldernya tadi. Oke, Bapak Ibu, saya ini buka folder saya pengimbasan GMT Payakumbuh. Nah, ini pengimbasan GMT Payakumbuh. Saya akan mulai masuk di Google Doc Bapak Ibu. Di Google Doc ini Bapak Ibu, kita bisa klik tambah baru di sini. Ada langsung bagiannya, atau kita klik kanan saja di halaman ini Bapak Ibu, lalu kita ambil Google Doc. Jadi tadi ada yang bilang jangan terlampau cepat atau diulang-ulang lagi. Nanti insya Allah Bapak Ibu kita akan bagikan link rekaman hari ini. Jika ada Bapak Ibu yang masih ragu, Bapak Ibu bisa ulang lagi, dan ulang lagi sampai Bapak Ibu nanti mengerti Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu mengerti langsung pada kegiatan sesi ini, itu luar biasa sekali. Oke, jadi ketika kita klik kanan tadi Bapak Ibu, ini, oke, klik kanan, itu akan muncul apa yang mau kita bikin. Ya, di sini ada Google Doc, Google Spreadsheet, Google Slide, dan ini ada lainnya. Bisa Bapak Ibu tambahkan juga banyak lainnya, Google Map, Google Site, nanti kita mengenal semuanya. Sekarang kita fokus ke Google Doc. Di Google Doc ini Bapak Ibu, kita klik dokumen kosong. Oke, klik dokumen kosong. Nih, jika kita bikin ini karena folder ini yang punya itu adalah saya berdua sama Pak Berry, maka akan ada peringatan setiap kita membuat sebuah file baru, item yang dibuat akan dibagikan ke orang yang sudah memiliki akses ke folder bersama yang dipilih. Nah, berarti kalau ini keluar, berarti ini folder bersama. Dan jika Bapak Ibu tidak mau ini dibagikan, maka Bapak Ibu klik batal dan bikin di dalam folder lainnya. Nah, kalau di sini saya karena mau untuk berkolaborasi sama Pak Berry, saya klik buat dan bagikan, maka ini langsung muncul di laptopnya Pak Berry langsung Bapak Ibu. Nah, itulah yang berkolaborasi. Jadi Bapak Ibu bisa berkolaborasi mau dengan siapa Bapak Ibu berkolaborasi bisa. Jadi itu Bapak Ibu cara untuk membuat dokumen baru. Soalnya misalkan Bapak Ibu mau
menyisipkan segala macamnya Bapak Ibu. Di sini ada sisipkan. Nah, Bapak Ibu mau ambil gambar di sini kan? Bisa Bapak Ibu masukkan upload dari komputer atau internet. Di sini juga ada gambar. Lalu ada di sini baru Bapak Ibu gambar, klik baru. Oke. Nih, di sini saya klik ada teks pada gambar ini, kotak teks. Maaf ini loadingnya Bapak Ibu. Di kotak teks ini dimasukkan Bapak Ibu. Sekarang saya bikin ini Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh. Ini Pak Beri sesuai dengan ada yang bertanya tadi Pak Beri. Yang bertanya tadi word art ya Pak Beri. Betul. Word art, di Ini sini kayaknya Pak Robi, ini kayaknya Bapak Ibu kita sudah lihat tugasnya ya. Sudah lihat tugasnya dan langsung menanyakan ya. Jadi di sini kita bisa pilih fontnya. Kita mau ambil ini Pacifico, ini apa ini? Ini sudah, lalu bisa kita setting nih Bapak Ibu. Misalkan ini mau kita jadikan sebagai judul, lalu kita klik simpan dan tutup. Oke, simpan dan tutup. Dia udah masuk. Ini dia word art sesuai yang ditanyakan oleh saya lupa tadi Bapak siapa yang bertanya. Kalau saya ini bapaknya si Azah. Kalau Pak Beri bapaknya si Abil ya. Oke, ini word art yang biasanya kalau di Google, di Microsoft Word ada word art-nya langsung. Kalau di sini Bapak Ibu tinggal ambil sisipkan, lalu ambil gambar, klik baru. Lalu gambar ini Bapak Ibu juga bisa mau ambil dari drive, dari foto. Misalkan saya mau ambil gambar langsung, saya ambil sisipkan, gambar, upload dari komputer. Ini saya cari upload dari komputernya. Oke, saya ambil yang download. Ini mohon maaf Bapak Ibu karena ini mungkin karena sudah lelah ini dari pagi laptopnya agak lambat ini Pak Beri. Oke, tapi mudah nanti cepat lagi, biasanya lambat dikasih makan ini cepat. Oke, kita kasih gambar ini, saya kasih gambar. Ini bisa sudah langsung masuk Bapak Ibu. Sudah langsung masuk gambarnya, kita bisa edit. Jadi mengetiknya semuanya itu sama caranya dengan di Microsoft Word Bapak Ibu. Jadi di sini gambar ini juga bisa kita crop. Kita crop Bapak Ibu gambarnya. Tapi cropnya seperti ini tidak sama dengan crop yang kemarin Bapak Ibu. Jadi kita perkecil lagi. Itu dia bentuk bagaimana kita masukkan gambar, dan disisipkan ini sangat banyak sekali yang bisa kita masukkan tabel, kita memasukkan diagram, garis horizontal, catatan kaki dan segala macamnya. Itu dia juga ada persamaan, rumus-rumus kita bisa. Dan bedanya ini dengan Microsoft Word kita Bapak Ibu, ini adalah online Bapak Ibu. Jadi segala sesuatunya kita tidak perlu simpan. Jadi Bapak Ibu jangan pernah takut ketika sedang bekerja lalu listrik padam, baterainya nggak ngecas lagi, kalau nak cucu atau liangunya laptopnya Bapak Ibu nggak hidup dia, lalu tiba-tiba dicabut sama kawan, jangan takut Bapak Ibu, nggak tersimpan. Ini langsung tersimpan otomatis Bapak Ibu. Luar biasa sekali ya Pak Beri. Oke, lalu Bapak Ibu semuanya, di dalam ini kita mengetik itu, kita juga bisa memasukkan lampiran langsung. Pak Beri, misalkan ini ada loh mereknya kayak bintangnya ninja itu, saya lupa itu apa namanya, bintang-bintang ninja ini. Di sebelah di sebelah kanan bawah itu ya Pak Robi ya? Iya, sebelah kanan bawah ada mereknya Pelajari. Betul. Judulnya Pelajari, kita klik saja Pelajari itu Pak Ibu. Itu untuk apa Pak Robi? Untuk apa itu? Di Pelajari ini misalkan, ini kan Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh. Saya mau mencari informasi Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh. Saya cari itu.
maka Bapak Ibu di sini akan muncul semua data yang berkaitan dengan Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh. Oke, lalu kita bisa Bapak Ibu, kita bisa buka ini Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh. Nah, dia akan terbuka pada tab baru. Kita tunggu loadingnya. Ini di Facebook kayaknya. Oke, saya back. Saya tidak sebentar. Ini Facebooknya Dinas ini ya? Iya, Facebooknya Dinas. Ini ada yang gambar baru. Oh, ini bukan Facebook Dinas, ini Facebook atau tunggu sebentar Pak Beri, ini saya tidak bisa untuk melihat bagian atas. Oke, saya ulang share screen lagi. Sebentar Bapak Ibu semuanya. Berarti di yang pelajari tadi kita bisa cari selain website atau informasi, kita bisa apa lagi Pak Robi? Ya, kita juga bisa cari gambar. Ini sekarang saya mau cari informasi dulu, Pak Beri. Misalkan saya bikin tentang Aristoteles. Saya bikin Aristoteles di sini. Aristoteles. Misalkan saya ada dapat di Wikipedia Aristoteles ini, saya buka Wikipedia-nya yang bahasa Indonesia. Oke, saya buka di Google. Selesai saya buka di Google. Oke, ini, nah inilah saya buka. Lalu selesai ini, jika sudah terbuka Bapak Ibu bisa mengkopinya. Jadi kita bisa mencari, bisa mengcopy. Tapi ada fitur yang sebenarnya lebih luar biasa. Misalkan saya copy ini, saya copy, tapi Bapak Ibu nanti bisa mencari yang bahasa Inggris misalnya, yang bahasa Indonesianya kita copy ke Google Dokumen. Lalu kita pastikan biasa Bapak Ibu tempel. Nah, ini tempel. Lalu Pak Beri, kan ini kita copy tadi. Kita copy, lalu biasanya dalam menulis sebuah karya, kita kan di mana dari kita sadur atau kita sumbernya kita dapat, itu kita harus menuliskan Pak Beri, biasanya di daftar pustaka atau di catatan kaki ya Pak Beri. Iya, betul Pak Robi. Gimana caranya Pak Robi? Kalau biasanya kita ini Pak Beri, kalau mengasih catatan kaki, kita ambil hida dan footernya kan. Kalau di sini kita langsung saja Pak Beri. Kita tadi ambil di sini, ya. Lalu ada titik. Tunggu, ini tanda ada kutip ya. tanda kutip. Tanda petik ya Pak Robi ya. Letaknya di belakang sekali, lalu cari yang kita copy tadi di sini tanda kutip. Kita klik tanda kutip tersebut. Dan catatan kakinya langsung muncul, Pak Beri. Betul. Jadi tidak perlu lagi kita menulis-nulis catatan kaki, kita cukup klik saja ini, lalu langsung muncul catatan kaki pada di bawah ini. Ya. Oke, luar biasa sekali ini. Hemat berapa tahun itu, Pak Beri? Langsung ada diakses pada tanggal berapanya ya? Iya. Lalu selain kita masukkan web, gambar juga bisa kita masukkan. Kita memasukkan gambar Aristoteles ini. Jadi ini gambar Aristoteles, kita klik saja. Tadi kan web. Selanjutnya di sini klik gambar. Klik tambahkan. Maka gambarnya juga langsung masuk. Nah, ini bisa kita setting, ini sedang loading karena proses upload gambar karena kita membutuhkan internet di sini Bapak Ibu. Nah, ini dia sudah loading, berarti di drive pun bisa nanti. Kita ambil drive. Nah, ini dia Aristoteles yang sudah masuk. Nah, bisa kita atur itunya, ukurannya. Nah, Pak Beri, kira-kira apa lagi yang agak berbeda nampak di Pak Beri di halaman ini, Pak Beri? Apa ya yang berbeda itu kalau di sebelah kanan ada tanda plus, terus ada di bawahnya ada kotak hijau, itu buat apa itu Pak Ruby? Ya, oke. Jadi ini Pak Beri, misalkan Bapak Ibu memberi tugas kepada siswa-siswanya dalam bentuk Google Doc yang aksesnya nanti kita akan lihat bagaimana akses mereka bisa mengedit bersama itu. Misalkan Bapak Ibu periksa. Oke, periksa, oh ini gambar Aristotelesnya. Kita klik tambahkan di sini. Nah, lalu misalkan yang bikin ini si Beri Devanda. Lalu Bapak Ibu bisa klikkan saja dengan tanda Beri Devanda. Nah, kita Beri Devanda. Nah, lalu akan langsung nanti itu terhubung ke Beri Devanda. Tolong gambarnya ini diganti.
dengan yang lebih abstrak misalnya. Kita ingin abstrak. Oke, jadi ketika Bapak Ibu begini seperti ini, kita klik tugaskan, klik Beri Depanda, maka klik tugaskan, Depanda membaca, saya bikin ini dikomentari oleh guru saya, harus saya perbaiki ini. Lalu Bapak Ibu selain juga memberikan komentar kepada tugas peserta didik, Bapak Ibu juga bisa langsung mengcopy. Misalkan di sini ada web, di sini kita copy linknya, copy link address, lalu kita tambahkan lagi. Misalkan saya ambil lagi namanya karena namanya Berry tadi ya, saya berkolaborasinya sama Berry. Nah ini kalau sudah pernah kita masukkan 2 huruf 3 huruf saja itu langsung muncul Bapak Ibu. Tapi kalau belum pernah kita masukkan, maka kita harus mengetik sampai akhir emailnya. Kita klik amati situs berikut untuk referensi misalnya. Jadi setelah kita mengkoreksi apa yang kita mau koreksi kepada siswa kita, kita juga bisa kasih referensi kepada siswa kita, paste saja linknya, lalu tugaskan kepada Berry dan klik tugaskan Bapak Ibu, maka akan sampai pemberitahuannya kepada Berry Depanda. Itu dia fungsinya tombol tambah tadi Pak Berry. Oh gitu ya, berarti sekarang saya itu sudah bisa tahu itu, misalnya Pak Robi sebagai guru saya sudah tahu apa komentar guru saya terhadap tugas yang sudah atau sedang saya kerjakan ini ya. Iya betul Pak Berry. Itulah luar biasanya Google Doc ini, dan pastikan ketika Bapak Ibu mau kasih tugas, kita harus tahu cara membagikannya Pak Berry. Kita harus tahu cara membagikannya, maka kita klik bagikan. Nah ini. Oke, sebelum saya klik bagikan, ada yang kelupaan Bapak Ibu? Jangan lupa, maaf. Ini dokumennya belum berjudul. Kita kasih judulnya Bapak Ibu, cukup di sini saja. Klik, misalkan latihan akun pembelajaran. Kita kasih judulnya. Oke, sudah, klik saja di luar, otomatis tersimpan. Di sini akan ada menu-menunya jika Bapak Ibu mau memindahkan foldernya dan mau menjadikannya sebagai bintangi supaya mudah mencarinya. Dan setelah kita kasih nama filenya ini, Bapak Ibu klik bagikan. Ini klik bagikan Bapak Ibu. Nah, diklik bagikan. Karena saya tadi sudah tahu di Depanda. Dari Depanda itu editor. Lalu kepada siswa sama dengan tadi, ini kita ubah link ke Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Ini kalau Bapak Ibu sekolahnya itu sudah mengaktifkan akun pembelajaran ini semuanya, saya menyarankan Bapak Ibu, baik nanti dalam bentuk Google Form dan lainnya, kita pakai akun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Karena jika kita memakai Kementerian Pendidikan Kebudayaan, siswa itu tidak akan bisa minta tolong isikan lembar jawabannya kepada orang lain. Karena emailnya cuma ada pada diri mereka sendiri, pada HP mereka sendiri. Kalau kita pilih yang seperti ini, siapa saja yang memiliki link, dia tidak tahu jawabannya, dia kirimkan linknya kepada orang lain yang bukan murid SMP 1 atau murid SMP 2, misalnya orang bisa membuka. Tapi kalau kita Kementerian Pendidikan Kebudayaan, maka yang judul di belakangnya smp.belajar.id hanya itu yang bisa membukanya. Dan kalau pengakses lihat saja, maka siswa kita hanya bisa download Bapak Ibu. Tetapi kalau Bapak Ibu ubah setiap siswa jadi editor, maka setiap siswa Bapak Ibu bisa berkolaborasi dalam Google Doc ini. Begitu Pak Berry. Luar biasa. Dan jangan lupa salin linknya Pak Berry, dikirim ke WA siswa atau ke grup Google Chat-nya dan selesai. Seperti itu. Begitu, bagus. Berarti ini saya membayangkan nanti Bapak Ibu guru SMP di Payakumbuh, Pak Robi bisa pakai ini untuk kolaborasi dengan siswanya berarti ya.
Misalnya Iya. mungkin kalau seandainya Bapak Ibu sudah secara masif meminta siswa Bapak Ibu untuk mengaktifkan semua akun pembelajarannya, berarti ini bisa langsung dipakai nanti ya. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah teradministrasi dengan baik, sudah tersimpan seluruh email siswa Bapak Ibu dalam satu kelas, maka Bapak Ibu tinggal assign atau bagikan file ini dengan seluruh siswa nanti yang ada di kelas Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa tracking nanti siapa yang mengerjakan apa ya Pak Robi ya. Ya. Nah, itu dia Pak Beri. Ya. Jadi ada kemarin yang bilang, Pak, kalau kita seperti itu nanti tugas-tugas teman kita atau tugas kita dihapus sama teman kita yang mau berniat kurang baik, Pak. Jadi Bapak Ibu, Pak Beri, ini bisa kita siasati, Pak Beri. Jadi Bapak Ibu, di sini ada namanya klik di file ini. Itu ada fitur history versi. History versi, kita lihat history versi. Nah, ini dia. Ada history versi. Nanti di sini akan kelihatan Bapak Ibu siapa yang mengedit atau mengubah-ubahnya. Di sini diedit oleh Robi Pramana. Kalau Pak Beri buka sekarang, yang mengedit itu akan nampak oleh Beri Devanda atau Beri SPD di sini akan kelihatan. Dan jika hari ini data kemarin itu sudah hilang, Bapak Ibu tinggal klik saja data awal. Lihat, ini data awal, kita lihat ini. Oke, ini 1459, berarti ini dia. Karena saya bikin baru tadi Bapak Ibu, ini masih kosong. Tapi kalau versi sekarang, yang saya ubah, yang si Robi mengubah, ini dia. Jadi kalau andaikan ada data yang lama yang sudah hilang, Bapak Ibu tinggal klik saja di history versinya ini, lalu klik titik 3, lalu klik pulihkan versi ini, atau buat salinan untuk versi. Maka data yang hilang tadi akan muncul kembali, Pak Beri. Ya, betul ya. Berarti nggak usah ragu, Bapak Ibu, nggak usah nanti khawatir kalau seandainya nanti biasanya ada ya, Pak Robia, biasanya anak-anak SMP ada 1-2 orang yang jahil misalnya. Temannya udah bisa susah capek-capek bikin 2 paragraf misalnya atau 3 paragraf, tiba-tiba ada yang jahil mendelete atau menghapus paragraf tersebut. Nggak usah ragu Bapak Ibu, kita bisa track semuanya, siapa mengerjakan apa, siapa yang berbuat jahil, atau siapa yang mungkin ya Pak Robi kontribusinya lebih dibanding teman-temannya, atau biasanya dalam satu kelompok ada yang dalam tanda kutip Pak Robi numpang nama misalnya, itu juga bisa kita cari tahu ya melalui history tadi. Jadi sangat powerful sekali. Jadi bisa kita akses. Artinya ini memang betul-betul siap dipakai ini ya Pak Robi ya, Google Docs ini. Kalau misalnya kalau misalnya Bapak Ibu sedang mengerjakan proyek gitu ya, pembelajaran berbasis proyek dengan siswa Bapak Ibu per kelompok, itu pastilah nanti ini akan sangat berguna sekali, terutama untuk Bapak Ibu yang bekerja dengan pembelajaran berbasis proyek. Tapi tentunya dengan catatan bahwasanya anak-anak Bapak Ibu sudah diminta untuk mengaktifkan akun pembelajarannya semuanya di sekolah Bapak Ibu. Bagi yang belum lengkap, kemarin ya Pak Robi jangan lupa dihubungi pihak belajar.id-nya atau kirim email ke pengaduan ult.pengaduan.kemdikbud. Lanjut Pak Robi. Ya, jangan lupa juga Bapak Ibu yang belum mengisi link absen kemarin, itu silakan diisi karena itu nanti akan digunakan untuk pengisian sertifikat. Link absen hari pertama itu langsung ke pusat, tapi yang link absen hari kedua ini itu datanya sama kami ya Pak Ibu. Jadi jangan sampai lupa juga, nanti selesai kegiatan ini baru diisi link absennya. Satu lagi ini Pak Beri, satu lagi terakhir ini di Google Docs sebelum kita move on. Saya mau buka yang baru, tapi saya mau lihat dari template atau dari dokumen dulu. Saya coba, saya buka yang baru Pak Beri. Ini akan sangat membantu. Misalkan ini saya lihat dulu apakah tersedia kalau di dokumen kosong. Sebentar Bapak Ibu. Oke, kayaknya kalau di dokumen kosong ini, saya mau misalkan Pak Beri itu biasanya kan sering memimpin rapat Pak Beri di sekolahnya. Apa biasanya dalam membuktikan rapat itu, hasil rapatnya lewat apa biasanya Pak Beri? Oh, biasanya kita tunjuk itu salah seorang guru atau wakil kepala sekolah sebagai notulen ya, untuk mencatat apapun, untuk merekam apapun yang sedang dibicarakan oleh anggota rapat.
Gimana Oke. caranya Pak Robi? Kalau di sini ada namanya voice record, voice text Pak Beri. Itu Jadi apa kita tuh, Pak Robi? bisa Voice text lewat apa? suara saja. Jadi nanti misalkan ada Bapak Kepala Sekolah kita ini atau Ibu Kepala Sekolah yang hadir ini rapat, letakkan saja laptop dekat Bapak Kepala Sekolah kita, itu semua kata-kata Bapak Kepala Sekolah kita itu akan dicatat dalam bentuk doc itu Pak Beri. Oh gitu, luar biasa ya. Ini sangat Ya. sangat berguna sekali berarti ya, sangat powerful sekali ya. Ya, Jadi di tidak sini perlu Pak kita Beri, ketik-ketik ya. Gimana caranya? caranya Pak Beri, kalau dia dalam bahasa Indonesia, itu kadang dia nggak muncul. Ini kan saya sudah pakai bahasa Indonesia nih. Google Doc saya Pak Beri, harusnya letaknya ada di alat. Tapi kalau Bapak Ibu itu nggak muncul di alat, Bapak Ibu bisa buka baru, ambil dari template. Dari template kita ambil. Nah, kita ambil saja dari template, kita tunggu. Lalu kita ambil aja Google Fu and You atau ini, saya ambil Google Fu You ini. Oke, masih loading. Oke, jika sudah, ini Pak Beri di alat, di sini ada namanya dikte. Kalau bahasa Indonesianya dikte Pak Beri. Tapi kalau bahasanya Pak Beri, apa ini Pak Beri tadi? Voice, Apa itu ya? Iya. voice text ya. Voice type ya. Ya, voice text ya. Di sini dikte. Ketika kita klik dikte ini Bapak Ibu, di sini akan muncul nama mic. Kita pilih dulu. Kalau bahasa kita bahasa Indonesia, ini ada English. Ya. Pilih dulu bahasanya. Oke, sebentar. Nah, ini kita cari, ini ada bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Oke, jika sudah rasanya, saya akan mulai klik dan saya akan berbicara Pak Beri, dan kita akan lihat apa yang muncul pada layar note saya. Itu bukan saya mengetik Pak Beri, ini tangan saya di atas loh. Kita bisa lihat lagi, tangan saya di atas. Betul. Berarti dia apa yang kita bicarakan, dia langsung diketik dalam bentuk tulisan ya. Iya, luar biasa. Diketik dalam bentuk tulisan, dan kita bisa misalkan kita mau baru, misalkan kita klik baru atau baris. Saya lupa nih ada kata-kata kuncinya. Kata kuncinya biasanya kalau kita titik, biasanya dia akan pindah ke paragraf baru. Tapi ini saya lupa, nanti kita bisa share bersama Bapak Ibu. Bahwasanya voice note atau dikte ini adalah sebuah fitur yang luar biasa. Bayangkan hemat berapa tahun Bapak Ibu tidak perlu mengetik, langsung muncul ini tulisan apa yang keluar dari mulut kita ini Pak Beri. Betul. Berarti ini bukan hanya untuk rapat saja Pak Robi, ini juga bisa kita pakai di dalam kelas sebenarnya, penugasan, atau mungkin kita mungkin bagi Bapak Ibu guru bahasa Indonesia misalnya ya, diminta untuk menulis puisi atau cerpen atau apapun gitu ya. Mungkin Bapak Ibu sedang tidak bisa mengetik atau sedang tidak punya waktu mengetik, Bapak Ibu cuma tinggal omong aja di depan laptop Bapak Ibu, maka otomatis nanti akan berubah menjadi teks. Siswa juga mungkin bisa memanfaatkan ini Pak Robi untuk menyelesaikan tugasnya, atau mungkin nanti saya ingat itu kalau guru bahasa Indonesia itu biasanya ada storytelling, ada apa gitu ya Pak Robi ya, terutama dalam bahasa Inggris, bisa melatih nih mungkin ya pronunciation kita. Kalau seandainya pronounnya tidak bagus, mungkin nanti Google voice type nanti akan kebingungan, ini katanya apa ini ya gitu. Jadi mungkin bisa juga melatih siswa kita apakah betul-betul dia pronoun dengan baik di dalam pelajaran bahasa Inggris. Luar biasa. Oke, luar biasa sekali Pak Beri. Saya pikir ini cukup Pak Beri. Kalau Bapak Ibu kita mau mengeksplor, akan banyak sekali kita ketemu rahasia-rahasia yang luar biasa dari Google Doc ini Pak Beri. Oke Pak Beri, kita harus move on dan kita akan lanjut ke Google Slide Pak Beri. Saya akan stop share. Apakah ada yang ditanyakan oleh rekan-rekan guru kita Pak Beri? Ya, sebagian tadi sudah terjawab. Bagaimana dari Ibu Khairanis, bagaimana kita tahu data kita diedit orang atau sebaliknya, itu tadi kita bisa lihat di historinya ya Ibu Khairaya. Jadi itu sudah terjawab tadi. Bapak Ibu yang merasa ketinggalan jangan khawatir, nanti akan ada recordingnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa ulang-ulang lagi ketika Bapak Ibu sudah sempat atau merasa tertinggal hari ini, tidak masalah.
karena memang ini sebenarnya waktunya sangat terbatas sekali, 2 jam ya Pak Robi ya. Kita ada 4 fitur yang akan kita bahas, sehingga memang terpaksa ini harus kita kejar ini. Tapi memang seperti yang disampaikan oleh Pak Robi tadi, harapannya nanti Bapak Ibu akan mengeksplor lebih jauh lagi, Bapak Ibu akan gali lebih banyak lagi. Ya, recordingnya ada di share di YouTube selain di FB Pak. Ya, nanti kita informasikan di Google Classroom Bapak Ibu. Nanti akan kita informasikan soal recordingnya nanti di Google Classroom. Jadi Bapak Ibu stay tune terus di Google Classroomnya, cek terus perkembangan penugasan atau materi-materi tentang kegiatan kita hari ini. Oke Bapak Ibu, jadi sesak pula napas kita, ngomong cepat-cepat karena mengejar waktu. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir, jangan khawatir. Pak Devra juga sudah bergabung nih Pak Robi. Apakah Pak Sekretaris sudah bergabung Pak Robi? Atau kita lanjut? Oh ya, ini belum ada nampaknya Bapak Sekretaris Dinas itu bergabung. Mungkin kalau nanti beliau bergabung, mungkin akan langsung hidupkan mic Pak Beri. Oh gitu ya? Ya, berarti Pak Sek kalau seandainya bergabung Pak, silakan langsung saja Pak, dipotong aja nggak apa-apa. Presentasi kami nanti kita akan lanjutkan saja. Baik Bapak Ibu. Bapak Ibu, dari awal tadi kita sudah bicara tentang bagaimana cara membuat folder, bagaimana cara membuat file, bagaimana cara mengupload file, kemudian kita juga sudah belajar bagaimana cara mengkonversi file secara otomatis. Tadi kita juga sudah pindah ke aplikasi yang sangat powerful sekali, yaitu Google Docs. Bapak dan Ibu juga sudah melihat tadi bahwasanya itu hanya sebagian loh Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau seandainya Bapak Ibu explore, Bapak Ibu termotivasi untuk mengeksplor lebih jauh lagi tentang fitur-fitur Google Docs, itu masih banyak sekali yang bisa Bapak Ibu pelajari, dan harapannya nanti siswa kita mendapatkan manfaat dari usaha Bapak Ibu dalam meningkatkan kompetensi Bapak Ibu. Nah, sekarang kita pindah ke fitur yang ketiga yang kebetulan kita bahas hari ini, yaitu tadi sudah kita singgung juga sebenarnya ya Pak Robi ya, ketika kita bahas folder tadi di Google Drive. Bapak dan Ibu, seperti biasa kita kalau mengerjakan presentasi biasanya kan pakai Microsoft PowerPoint ya. Microsoft PowerPoint. Nah sekarang kita akan coba tampilkan lagi Bapak Ibu bagaimana sih kalau seandainya kita menggunakan Google Slide ya. Jadi kalau seandainya kita pakai Google Slide, apakah bagaimana caranya? Bapak dan Ibu, sekedar motivasi saja, nanti akan ada salah satu tugas Bapak Ibu untuk mendesain, berlatih menggunakan Google Slide ini. Jadi Bapak Ibu bisa langsung cobakan dan juga bisa langsung ya jangan lupa ngopi Pak Roni ya, terima kasih. Jadi jangan lupa. Jadi Bapak Ibu bisa cobakan nanti di perangkat Bapak Ibu masing-masing tentang penugasan kita hari ini. Bapak Ibu, saya izin share screen untuk melanjutkan sesi tentang Google Slide. Mohon izin share screen. Mudah-mudahan sudah kelihatan ya. Bapak dan Ibu, lebih kurang seperti ini tadi tampilan dari Google Drive kita. Jangan lupa Bapak Ibu, seperti yang sampaikan Pak Robi tadi, kami ingatkan lagi mulai sekarang akan sangat baik sekali kalau kita mulai memanfaatkan akun belajar.id. Ini tandanya di sebelah kanan atas, itu artinya kita sedang membuka Google akun pembelajaran belajar.id. Bapak dan Ibu, kalau soal Google Slide, ini kalau misalnya kita ingin mulai dari nol, Bapak Ibu bisa klik new di sini. Di sebelah kiri atas ada beberapa pilihan tadi, Bapak Ibu kalau seandainya seperti yang sampaikan Pak Robi tadi bisa mulai Google Docs di sini. Nanti setelah ini Google Sheet kalau kita mau mulai baru ya. Dan kalau misalnya kita mau buka Google Slide di sini juga bisa. Jadi Bapak Ibu tinggal klik saja, maka akan kita diarahkan ke slide Google Slide yang baru. Jadi lebih kurang tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Pada dasarnya, prinsipnya tampilannya tidak jauh berbeda ya Pak Robi ya dengan Microsoft PowerPoint atau PPT yang biasa kita gunakan. Hanya mungkin sedikit pembiasaan Bapak Ibu akan terbiasa dengan fitur-fitur yang ada di Google Slide ini.
Kami ingatkan lagi Bapak Ibu, kalau seandainya Bapak Ibu konversi tadi PowerPoint Bapak Ibu menjadi Google Slide, tadi sudah dilihatkan di awal bahwasanya kapasitasnya dikompres namanya gitu ya, menjadi sangat kecil sehingga penyimpanan kita bisa jadi lebih lega atau terus lega seperti itu. Jadi lebih kurang tampilan awalnya seperti ini, tampilan kosong seperti biasa, sama dengan Google Docs tadi di sebelah kiri atas ada Untitled Presentation. Ini bisa kita gunakan untuk mengklik judul presentasi kita. Misalnya ini misalnya presentasi akreditasi misalnya ya, saya misalkan judulnya. Bapak Ibu bisa ganti sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sendiri di perangkat Bapak Ibu atau nanti akan Bapak Ibu cobakan. Kemudian selebihnya sama, kita bisa tambahkan teks di sini, kemudian kita juga bisa tambahkan gambar di sini, kita juga bisa ganti background, kita juga bisa ganti tema, kita juga bisa ganti warna nanti. Ini saya misalkan satu ya. Ini sebenarnya akan jadi salah satu tugas Bapak Ibu nanti. Kebetulan sudah kami siapkan dengan Pak Robi, lebih kurang seperti ini. Ya Pak Robi ya, kita contohkan dulu Google Slide ini. Nah, misalnya seperti ini Bapak Ibu. Ini kebetulan belum kita assign di Google Classroom Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu belum bisa mengakses. Lebih kurang nanti tugas Bapak Ibu mengutak-atik Google Slide ini dengan menambahkan teks dan juga instansi. Contohnya seperti ini ya. Misalnya saya sudah siapkan ini ada nama misalnya ya. Misalnya saya buat contohnya nama seperti ini. Ini saya pikir tidak ada masalah mungkin dengan Bapak Ibu yang lain. Kemudian instansi saya tambahkan saja. Ya, jadi lebih kurang seperti itu sama. Nah, gimana caranya kalau kita mau ganti tema misalnya ya. Misalnya ganti tema, Bapak Ibu di sini ada pilihan, ada background, ada layout, ada theme, tema atau ada transisi. Jadi di sini bisa Bapak Ibu gunakan untuk merancang transisinya. Misal kita mau ganti background ya atau latar belakang, kita tinggal klik background itu. Bapak Ibu tinggal klik warna backgroundnya, pilih sesuai dengan apa yang Bapak Ibu inginkan atau sesuai. Nah, biasanya kita bisa klik, setelah diklik biasanya nanti akan terdeteksi warnanya berubah jadi apa. Misalnya seperti ini ya, lebih terserah warnanya Bapak Ibu apa yang akan Bapak Ibu inginkan. Jadi seperti itu cara mengganti background. Kalau Payakumbuh warnanya biru Pak Beri, Payakumbuh biru warnanya ya, biru. oh ya maaf. Maaf, ternyata memang ada warnanya ya, biru cerah ini ya. Ya misalnya seperti ini ya. Mudah-mudahan sudah sesuai dengan warnanya Kota Payakumbuh ya, warna biru misalnya seperti ini. Nah Bapak Ibu, selain ini, selain sudah menambahkan teks sama, kita juga bisa menambahkan gambar sama tadi dengan apa yang sudah Pak Robi sampaikan di Google Docs tadi. Bapak Ibu di sebelah kanan bawah kita ada menu Explore. Misal ya, saya pindahkan ke Google slide yang kosong dulu, slide nomor 3. Di kanan bawah ini ada bintang, kemudian ada tulisan Explore di sini. Kita bisa klik ini dan manfaatkan ini. Coba kita klik. Bapak Ibu boleh cobakan. Nah, di sini kita juga bisa cari gambar apa yang mau kita cari atau mungkin Bapak Ibu sudah menyiapkan ketikannya di Google Docs juga bisa dicari atau Bapak Ibu tinggal cari di web juga bisa. Misal ya sama seperti tadi, misalnya saya ingin menambahkan gambar Aristoteles. Misalnya saya sedang menyiapkan presentasi mungkin bagi anak-anak Bapak Ibu tentang sejarah. Ya, kita bisa pilih web sama seperti tadi atau bisa juga pilih gambar. Nah, ini kita bisa tinggal klik saja tanda tambahnya sama dengan seperti tadi. Jadi kita tidak perlu lagi mengambil dari luar. Ini salah satu caranya ketika Bapak Ibu memang langsung bekerja dengan Google Slide ya. Jadi tinggal kita klik insert image, maka tunggu beberapa saat nanti akan muncul gambarnya di sini ya. Jadi lebih kurang seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu ingin mengganti
atau memformat gambarnya, Bapak Ibu di sini juga banyak pilihan. Ada size, ada rotation, ada warna juga bisa kita sesuaikan. Kemudian ukurannya juga bisa kita sesuaikan, tergantung tingginya bisa kita atur aspek rasionya di sebelah sini. Jadi Bapak Ibu bisa gunakan, manfaatkan. Kita juga bisa pakai bayangan. Jadi banyak pengaturan yang bisa dipakai pada Google Slide ini. Kita juga bisa pakai reflection kalau misalnya Bapak Ibu mau ada reflectionnya atau pantulannya juga. Jadi itu sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Apapun itu tentu sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Nah, selain mencari langsung gambar di website, Bapak Ibu juga bisa masukkan gambar yang sudah ada di mungkin perangkat Bapak Ibu dengan mengklik biasa ya, insert image. Bapak Ibu tinggal pilih upload from dari komputer Bapak Ibu. Jadi bisa Bapak Ibu sama seperti PowerPoint, seperti itu, tidak ada perbedaan soal bagaimana cara mengupload gambar. Nah, Bapak Ibu, kalau di slide Bapak Ibu, sebenarnya kita bisa juga memilih gambar, mengganti gambarnya dengan beberapa layout ya. Misalnya ini seperti gambar tadi, ini bisa kita ganti layoutnya kalau Bapak Ibu secara otomatis. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir kalau Bapak Ibu tidak punya kemampuan mendesain menggunakan aplikasi yang sophisticated, misalnya seperti Corel atau apapun. Bapak Ibu tinggal pilih saja desainnya yang sebenarnya sudah disediakan di Google Slide ini. Pak Beri, ya. kita coba ini gambar Aristotelesnya kan banyak tadi Pak Beri. Coba ditambah lagi gambarnya agak 2 lagi Pak Beri Aristotelesnya. Oke siap. Kita ulang lagi ya. Kita tambahkan lagi Aristotelesnya 1 lagi atau 2 lagi ya. Jadi kita sudah punya 1. Kalau misalnya kita tambahkan lagi yang seperti ini, misalnya kita klik tanda plus saja yang ada di kanan atas gambar. Nah, jadi sudah 2 gambar kita ada di slide kita. Kebetulan ini slide nomor 3. Nah, Bapak Ibu seperti yang disampaikan Pak Robi, kita juga bisa desain bagaimana tampilan dari 2 gambar yang sudah kita masukkan ke slide nomor 3 ini. Bapak Ibu bisa tinggal klik di samping kanan ini ada beberapa pilihan. Bapak Ibu tinggal pilih seperti ini. Atau mungkin beberapa gambar nanti juga akan ada pilihan, tidak hanya 2. Bapak Ibu tinggal atur saja bagaimana cara mengatur, Bapak Ibu ingin bagaimana caranya menampilkan gambar yang ada di slide Bapak Ibu. Kalau saya suka yang ini, yang layout nomor 2 ini, ada sedikit lebih artistik dibandingkan dengan hanya tersusun seperti ini. Jadi lebih menarik. Bapak Ibu tinggal tambahkan di sini misalnya teksnya. Bapak Ibu juga bisa tambahkan gambar lain kalau Bapak Ibu mau. Misalnya ada beberapa gambar di dalam slide ini. Jadi seperti itu. Nah, sebelum Bapak Ibu bertanya, ini juga ada menu tema di sini. Kita bisa ganti tema daripada presentasi kita Google Slide ini dengan mengklik tema di kanan di tengah atas ini. Kemudian nanti kita akan digiring ke di sebelah kanan ada sidebar di sini yang bisa kita pilih untuk Bapak Ibu memilih temanya. Misalnya saya klik 1 ini ya, yang misal yang sederhana saja yang ini. Nah, Bapak Ibu bisa ganti temanya di sini. Nanti maka dia akan otomatis terganti nanti semuanya. Jadi ini untuk semua slide. Kalau seandainya kita ganti tema dengan ini juga bisa. Kebetulan dia sudah disediakan temanya dan ini juga diganti untuk semua slide nanti. Banyak sekali pilihan di sini Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu pakai untuk mempresentasikan ide atau gagasan Bapak Ibu atau bahan ajar Bapak Ibu di kelas Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Kalau saya ya. Jadi ini bagusnya Pak Beri sambil Pak Beri menyampaikan itu, kita juga sudah menyiapkan tadi di Google Classroom yang khusus slide ini.
Betul. Ada yang sesuai halaman 1 instruksi Pak Beri tadi. Ya. Jadi sudah kita tugaskan seperti ini. Jadi Bapak Ibu juga bisa langsung mencoba sesuai instruksi yang dibuat oleh Pak Beri ini, Pak Beri. Baik, kita review bentar ya Pak Robi ya tugasnya ya. Jadi Bapak Ibu nanti kita akan ada salah satu penugasan dari sesi 2 ini adalah Bapak Ibu berlatih menggunakan Google Slide ini, terutama yang ada di slide pertama ini. Bapak Ibu diminta nanti untuk menulis nama Bapak Ibu, kemudian instansi Bapak Ibu untuk latihan memasukkan teks ke dalam slide. Nah, di bawah ada 2 lagi instruksi yang harus Bapak Ibu kerjakan. Yang pertama, Bapak Ibu nanti akan diminta untuk memilih tema slide sendiri. Jadi Bapak Ibu pilih temanya dengan mengklik slide yang Bapak Ibu dapatkan. Kemudian ada satu tugas penting ini. Bapak Ibu mencari gambar yang mewakili perasaan Bapak Ibu selama mengajar pada masa pandemi ini. Jadi menurut Bapak Ibu kira-kira apa satu gambar yang bisa mewakili perasaan Bapak Ibu ketika mengajar di dalam masa pandemi ini. Kalau saya memisalkan tadi adalah misalnya seperti gambar ini. Bapak Ibu pasti tahu ini adalah gambar misalnya ya. Ini adalah gambar bunga mawar yang layu misalnya. Misal itu perasaan Bapak Ibu nanti. Nah, Bapak Ibu cari 2 gambar, kemudian Bapak Ibu pilih layout gambarnya seperti yang sudah kami sampaikan di Bapak Ibu di tema tadi, atau Bapak Ibu bisa dieksplor tadi. Jadi Bapak Ibu cari 2 gambar, kemudian gambar yang atau foto yang menggambarkan perasaan Bapak Ibu selama mengajar pada masa pandemi. Saya lihat ini ada beberapa orang yang sudah login. Bapak Ibu tinggal, ada yang langsung bekerja ini Pak Robi. Ya, Ibu Indrawati semangat sekali ya. Jadi Bapak Ibu, ya. Jadi Bapak Ibu nanti silakan buat di slide berikutnya ya. Jadi slide pertama ini hanya contoh, nanti Bapak Ibu langsung pilih, kita sudah sediakan 300 slide kosong di bawahnya ini. Kebetulan slide nomor 1, 2, 3 sudah berisi untuk contohnya. Nah Bapak Ibu di yang slide nomor 4 dan seterusnya, karena kita hampir 300 jumlahnya, silakan Bapak Ibu masukkan teks nama Bapak Ibu, instansi Bapak Ibu, kemudian pilih tema. Setelah itu Bapak Ibu yang paling penting adalah Bapak Ibu memasukkan foto yang mewakili perasaan Bapak Ibu selama mengajar pada masa pandemi ini. Terserah Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu ingin mencari mewakili apa gambar yang satu gambar yang mewakili perasaan Bapak Ibu ketika misalnya Bapak Ibu mencari gambar atau ingin mewakili perasaan Bapak Ibu dengan gambar orang yang sedang pusing, misalnya sedang menyiapkan bahan ajar, bisa Bapak Ibu cari 2 gambar yang seperti itu. Kemudian Bapak Ibu atur layoutnya, pilih temanya. Lebih kurang seperti itu. Saya yakin dan percaya ini Bapak Ibu yang 290 orang ini Pak Robi pasti punya perasaan sendiri-sendiri. Kita juga belajar berkolaborasi di slide yang sama. Bapak Ibu mohon jangan menghapus slide temannya nanti karena itu juga akan bisa didetek. Bapak Ibu kerjakan saja slide yang masih kosong. Kalau sudah ada isinya, pindah saja ke slide berikutnya. Sama dengan tugas-tugas lainnya yang sudah kita upload di sesi pertama kemarin. Pak Robi. Jadi Pak Beri, ingat dalam penugasan ini ada 2 macam itu Bapak Ibu. Yang pertama yang jika Bapak Ibu berkolaborasi itu semuanya mengedit dalam satu file. Tetapi kalau yang screenshot itu Bapak Ibu, itu penugasannya itu untuk Bapak Ibu sendiri. Jadi Bapak Ibu itu nggak akan bisa dilihat oleh orang lain. Tapi kalau yang seperti ini, apa yang Bapak Ibu buat, kalau Bapak Ibu hapus punya orang lain, itu akan kelihatan, akan terdata Bapak Ibu. Jadi pastikan kita cari slide kosong, mengalah saja. Kalau sudah ada muncul kepala orang kecil di bawahnya, kita mengalah saja, pergi saja ke halaman yang lain. Ya, seperti ini ya Pak Robia. Ini sudah ada Ibu Melia Sari sedang di slide 2 ya. Jadi terlihat ada Ibu Ramadini juga di slide nomor 4. Ada Ibu Yulia Siska juga. Jadi Bapak Ibu seperti itu. Sama seperti yang sampaikan oleh Pak Robi tadi, untuk kasus ini berarti Bapak Ibu sedang berkolaborasi dengan sesama peserta yang lain ya Pak Robi ya. Ya, lebih kurang kita sedang mensimulasikan
bagaimana nanti Bapak Ibu bisa memakai cara ini untuk mengajak siswa Bapak Ibu untuk berkolaborasi. Bapak Ibu juga bisa sediakan sekian slide sebanyak anak Bapak Ibu yang bisa kita manfaatkan. Misalnya anak Bapak Ibu 36 orang di kelas yang Bapak Ibu ampuh, berarti Bapak Ibu bisa bikin 36 slide kosong, minta masing-masing anak untuk mengerjakan tugas yang Bapak Ibu sampaikan di masing-masing slide itu. Ini juga bisa nanti jadi salah satu pilihan cara mengajar Bapak Ibu di kelas dalam hal membangun kolaborasi. Pak Robi. Oke, Pak Beri, luar biasa sekali fitur-fitur yang ada pada Google for Education ini. Dan sudah 15.44 Pak Beri, sedang kita masih ada satu lagi. Mau tidak mau kita harus move on Pak Beri, kita harus move on. Kita harus tinggalkan Google Slide. Bapak Ibu silakan coba Google Slide-nya. Dan kita akan masuk ke fitur terakhir yang akan kita coba pada hari ini adalah Google Sheet. Itu Pak Beri. Jadi tadi kita juga sudah membahas tentang Google Sheet, bagaimana kita mengupload tadi, kita mengupload ada 3 macam folder yang kita upload. Tadi ada PowerPoint, ada Microsoft Word dan Microsoft Excel. Yang Microsoft Word kita sudah bahas yang tadi ke Google Doc, lalu yang PowerPoint kita sudah bahas ke Google Slide. Dan yang sekarang yang Excel kita akan coba bahas di Google Sheet, Pak Beri. Jadi kita langsung saja. Tapi sebelum itu saya ingatkan kembali Bapak Ibu di Google Classroom. Saya lihat di Google Classroom sudah 200-an yang bergabung, sudah lebih 250 yang bergabung. Tetapi di sana ada yang masih belum memakai akun belajar.id. Nah, Bapak Ibu, kami akan merekomendasikan atau mengutamakan memeriksa tugas yang dari akun belajar.id. Jadi pastikan Bapak Ibu aktifasi akun belajar.id-nya dan masuk ke dalam Google Classroom dengan menggunakan akun belajar.id. Jadi caranya sangat mudah, sama dengan klik kanan di atas tadi Pak Beri menyampaikan, kita mau ganti dengan email yang mana, pilih email belajar.id kita dan kita akan masuk ke dalam Google Classroom. Baik, saya tidak berlama-lama lagi. Saya langsung di sini ke dalam drive saya, sorry. Ini Pak Beri, ini drive, ini GMT Payakumbuh, ini adalah salah satu Google Sheet yang saya dapat dari formulir yang Bapak Ibu isi dalam pendaftaran kemarin. Jadi walaupun yang mendaftar itu di sini saya lihat datanya ada sekitar yang kemarin saja 270 orang. Nah, kalau yang sekarang yang berkesempatan hadir 100, saya print tinggi saya lihat tadi masih 140-an. Berarti yang hadir kemarin juga rata-rata itu yang hadir hari ini Pak Beri, tapi tetap kami tidak menutup akses. Bapak Ibu masih bisa menonton rekaman kami ini lewat video YouTube atau link yang kami share nanti setelah proses konversinya selesai. Oke, ini dia Bapak Ibu data-data kita dalam Google Sheet. Sudah ada 275 guru yang terdaftar di sini dari dari sekolah setelah saya cek dari 19 sekolah di Kota Payakumbuh. Oke, saya akan coba ini saya buka dokumen baru spreadsheet atau bagusnya kita buka dari Google Drive juga bisa Pak Ibu. Saya buka dari Google Drive saja biar Bapak Ibu tidak bingung mencari di mana sih letak Google Sheet itu. Sama seperti yang lainnya, di folder yang mau kita menyimpannya tadi Bapak Ibu, klik kanan. Oke, kita klik kanan. Ini mohon maaf, kita dikejar waktu, tapi masih saja ini agak lelet dia Bapak Ibu. Oke, kita klik kanan. Pak Beri bisa bantu saya dulu Pak Beri, ini sedang ngadat ini kayaknya Pak Beri. Ini udah. Oke, ini Google Spreadsheet. Di sini kita ambil tadi Bapak Ibu kalau Google dokumen yang tidak ketemu bagaimana question tadi ini dari template. Google Spreadsheet juga seperti itu, kita ambil dari spreadsheet kosong. Oke, klik spreadsheet kosong.
akan ada pemberitahuan jika folder bersama, buat dan bagikan. Nah, ini dia tampilannya Bapak Ibu itu sama dengan Excel, banyak rumus-rumusnya juga ada, segala macamnya sudah ada, tapi ada beberapa fitur yang mungkin Bapak Ibu itu bisa manfaatkan. Contohnya fitur yang bisa Bapak Ibu manfaatkan di sini adalah misalkan Bapak Ibu langsung mengirim data ini, nama, lalu saya bikin di sini tempat, tanggal lahir, atau kelas, kita bikin data siswa kelas, lalu nilai UH1, kita masukkan lagi di sini nilai tugas, oke, di sini kita masukkan nilai akhir. Oke. Bapak Ibu, jika kita bikin nama siswa hampir sama dengan Google Excel, kita maaf dengan Microsoft Excel, lalu saya bikin di sini lagi Rahma, lalu saya bikin di sini lagi ada Sri, tadi saya lihat ada lagi Ibu Feyanti, ini yang kelihatan sama saya. Oke, lalu tetap sama Bapak Ibu, misalkan kita mau bikin nilainya sini, si Robi ini dikasih nilai 100, Beri agak di bawah dikit ya Pak Beri, kita kasih nilainya 90, lalu Ibu Rahma juga seperti itu, kita kasih juga 99, Ibu Sri ini orang fisika, ini pintar, biasa dikasih 100, ini Ibu Feyanti ini juga kita kasih 100 nilainya misalkan. Oke, lalu kebetulan saja nilai tugasnya juga begitu. Nah, nilai tugasnya, lalu nilai akhirnya ini kita bisa masukkan rumus yang sama seperti di Excel, kita ambil average, oke, average, lalu kita blok. Nah, ini sama Bapak Ibu, dan enter. Nah, dan ini akan otomatis, akan tanpa kita seret-seret Bapak Ibu. Kalau di Excel kita harus menyeret. Kalau di sini dia tidak usah langsung ditawarkan ya. Langsung ditawarkan. Ya, langsung ditawarkan. Apakah ini isi otomatis ke bawah? Kalau tidak, kita tutup. Kalau iya, klik checklist, maka akan keluar nilainya. Atau ini saya ganti biar ada perubahan nilai rata-ratanya ini Pak Beri. Jadi akan kelihatan bahwasanya rumusnya bekerja di sini. Oke, lalu Bapak Ibu, jika kita ini saya bikin juga kelasnya. Oh, kalau SMP ini biasanya 9 ya. Atau kita anggap ini kelas 7A. Oke, ini sudah azan, kita percepat saja Pak Beri sebentar lagi. Nah, ini 7A. Lalu Bapak Ibu, kita di sini bisa membuat grafik dengan kita klik kanan saja. Maaf, kita blok ini Bapak Ibu. Setelah kita blok, lalu di sini ada grafik, kita sisipkan diagram. Ini akan ada proses. Nah, maka diagram itu akan langsung nampak Bapak Ibu, ini nilai UH1, kita bisa ganti settingannya di sini. Bagaimana rangkaiannya, bagaimana rentangnya, bagaimana tumpukannya, diagramnya mau kolom, segala macamnya, bisa kita bikin di sana. Tetapi Pak Beri, ada fitur yang lebih luar biasa pada Google Sheet ini. Ya. Biasanya kita mengumpulkan data itu kan lewat Google Formulir. Betul, betul. Tetapi kalau di sini kita misalkan mau tambah Google Sheet, kita mau bikin data dari siswa-siswa kita. Kita capek nanti untuk memindah-mindahkan datanya. Misal nama ayah, lalu nama ibu, alamat. Nah, ini kan selesai, ini kita bikin Pak Beri. Lalu ketika ini sudah selesai kita bikin Bapak Ibu, kita tinggal bagikan. Nah, ini kalau kita lupa kasih nama, kita akan diingatkan ya Bapak Ibu. Nah, ini misalkan saya bikin data siswa. Data siswa 7 apa tadi ya? 7A misalkan. Data siswa 7A. Oke, saya klik simpan. Data siswa 7A. Oke, dan kembali kita ubah kepada siapa saja memiliki link dan kasih akses editor. Kalau memberi komentar, cuma memberi komentar dan salin link, bagikan.
kepada siswa dan selesai. Nanti siswa itu membuka link, dia akan langsung mengetik. Misalkan Pak Beri itu mengetik, akan keluar nama Pak Beri langsung. Misal Bu Sri mengetik, akan keluar nama Bu Sri langsung. Begitu mungkin Pak Beri salah satu fitur luar biasa dari Google Sheet ini, Pak Beri. Ya, luar biasa ya Pak Robi ya. Sebenarnya banyak lagi fitur-fitur yang lain yang bisa kita kombinasikan dengan Google Form ya Pak Robi ya. Google Datasheet ini juga bisa kita kombinasikan dengan Google Form. Kita juga bisa jadikan ini database untuk Google Form kita. Dan seperti yang Pak Robi sampaikan, ini juga bisa sesimpel ini. Kalau misalnya kita ingin mengumpulkan data dari siswa-siswa kita, tinggal share, prinsipnya share, bagikan file yang ini, kemudian nanti kita minta ramai-ramai siswa kita atau bahkan teman-teman guru kita di sekolah untuk mengisi datanya secara mandiri. Jadi ini bisa jadi salah satu pilihan juga ya Pak Robi ya. Ya, jadi bagi Bapak Ibu tata usaha ini Pak Beri ini sangat bermanfaat sekali dalam mengumpulkan data-data sehingga data itu cepat, kita tidak perlu mengumpulkan data lewat kertas atau print out yang diberikan kepada TU. Cukup berikan ini, suruh gurunya isi sendiri, isi di sini Bapak Ibu. Nanti jika sudah selesai Bapak Ibu bisa file lalu download dalam Microsoft Excel dan akan muncul pemberitahuan download tersimpan di komputer Bapak Ibu jika Bapak Ibu mau mendownloadnya. Tapi kalau Bapak Ibu langsung print saja dari halaman ini juga bisa Pak Beri. Ya, selain TU, Pak Robi ini juga sangat bermanfaat sekali bagi Bapak Ibu yang jadi wali kelas ya, atau bahkan mungkin Bapak Ibu guru mapel sekalipun yang ingin membutuhkan data terbaru atau apapun itu, ini sangat bermanfaat sekali. Dan Bapak Ibu bisa dapatkannya dalam waktu yang singkat tanpa harus memprint kertas, dan juga Bapak Ibu yang hard copy-nya segala macamnya Pak Robi. Ya. Oke, Pak Beri, ini kita juga ini betul-betul 2 jam itu waktu yang sangat pendek sekali Pak Beri. Ini sudah pada saja kita di ujung kegiatan kita pada hari ini dan saya cukup senang Pak Beri, dari 140-an ini masih bertahan 124, 123 guru-guru hebat di Kota Payakumbuh yang masih bersama kita pada siang hari ini Pak Beri. Ya, betul luar biasa ya, luar biasa sekali. Saya salut dengan teman-teman guru SMP se-Kota Payakumbuh yang masih bertahan sampai sekarang. Ya, Pak, ya Bu Ramadhani masih semangat untuk belajar Pak. Ya, luar biasa. Jadi kalau seperti ini berarti cerah ini masa depan siswa kita di Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh nanti Pak Robi. Pak Robi, besok kita mau ngapain ini? Hari terakhir ya. Pak Robi. Hari terakhir besok Bapak Ibu kita akan mengeksplor tentang Google Form. Nah ini walaupun Bapak Ibu sudah sering menggunakan Google Form, kita akan coba eksplor lagi tentang Google Form. Lalu setelah itu kita akan meninjau Gmail, kita akan tinjau besok. Gmailnya kita akan tinjau besok, dan yang mudah-mudahan kita sempat untuk membahas sedikit tentang Google Classroom Pak Beri. Oke, siap. Berarti seperti yang dijanjikan hari pertama kemarin ya, besok berarti kita membahas juga salah satu fitur penting dari Google, yaitu email ya. Jadi ini sudah saya tunggu-tunggu sebenarnya Bapak dan Ibu. Mungkin sebagian punya pengalaman ketika buka email malah bikin kita makin sakit kepala gitu, karena memang macam-macam email yang masuk, sekian banyak email yang belum terbaca, kita mau cari email yang mana yang penting, gimana cara kita mengelompokkan email penting dengan email yang mungkin hanya perlu kita tempatkan di satu label saja, misalnya forum atau apa segala macamnya. Ini sangat penting sekali agar kita bisa bekerja lebih efektif, terutama nanti kalau memang Bapak Ibu dengan bersemangat untuk menggunakan akun pembelajaran ini Pak Robi di kelas, maka nanti Bapak Ibu akan sangat membutuhkan keterampilan mengelola email. Kalau tidak, maka nanti email akan menjadi mimpi buruk bagi kita. Bisa saja nanti siswa mengaku sudah mengirim tugas dan segala macamnya tidak terima. Makanya kita butuh keterampilan khusus ini untuk bisa mengelola email dengan baik. Oleh karena itu, jangan lupa besok ya Pak Robi ya, seperti biasa pukul 14 sampai pukul 16 merupakan sesi kita yang terakhir untuk belajar fitur-fitur penting Google lainnya.
yang akan mengakselerasi atau mempercepat penerapan digitalisasi atau IT di kelas-kelas kita nanti, sehingga siswa kita mendapatkan banyak manfaat. Seperti yang kita tahu, Bapak Ibu, siswa kita adalah penduduk asli dunia digital. Jadi kita yang sebagai guru adalah pendatang dan mereka lebih paham, jauh lebih paham daripada kita, sehingga dengan memberikan ruang dan kesempatan bagi mereka untuk berkolaborasi secara digital ini, kita sedang mempersiapkan mereka untuk lebih siap lagi nanti ketika kembali atau sudah berbaur dengan masyarakat. Pak Robi. Ya, oke, sedikit untuk menutup, kembali kami ingatkan, jika Bapak Ibu sudah mengikuti sesi ini secara live, langsung isi daftar hadirnya pada hari ini, dan yang masih menggunakan akun pribadi di Google Classroom, segera beralih ke akun belajarnya. Jangan hanya di Google Classroom, semuanya menggunakan akun belajar, dan ini saya share screen lagi sedikit Pak Beri, karena ada yang bertanya tadi sebelum kita tutup, masih ada 1 menit lagi. Ini ketika Bapak Ibu buka di Google Classroom, untuk beralih ke dalam akun Bapak Ibu, kembali di sini kami sampaikan, akan ada di pojok kanan atas ini kan ada nih gambar profil kita Bapak Ibu. Gambar profil ini menandakan akun yang mana. Saya kalau gambar avatar saya ini adalah akun dari Duta Rumah Belajar atau akun saya yang belajar.id. Lalu kita klik saja yang di pojok kanan atas ini. Nanti setelah kita klik pojok kanan atas, ini Bapak Ibu, kita pilih mana. Kalau Bapak Ibu mau pilih yang belajar.id-nya, pilih belajar.id-nya. Kalau Bapak Ibu mau yang ganti yang lainnya, seperti ini saya pakai yang akun saya Robi Setia Pramana, maka akan langsung terbuka Google Classroom yang dikelola atau yang saya ikuti atas nama Robi Setia Pramana. Nah, maka di sini Bapak Ibu klik tambah, gabung dengan kelas, gabung ke kelas, Bapak Ibu masukkan kodenya yang ini Bapak Ibu. Kodenya tadi ini saya perbesar lagi kodenya NETQJPD. NETQJPD. Inilah kode Google Classroom kita. Oke, itu sekedar mengingatkan Bapak Ibu supaya Bapak Ibu tidak lupa, karena penilaian kita tidak hanya pada kegiatan secara live, tapi juga penugasan di Google Classroom, yang mana tujuannya itu bukan untuk menambah beban tugas Bapak Ibu, tapi bagaimana kami berharap Bapak Ibu terbiasa menggunakan Google for Education ini dalam kegiatan pembelajaran Bapak Ibu. Oke Pak Beri, saya pikir cukup ini Pak Beri. Yap. Untuk hari ini 16:01. Terima kasih kepada Bapak Sospi yang sudah menemani kita dari awal sampai akhir, Bapak Ibu Dinas Pendidikan, dan juga Bapak saya karena juga ya. Bapak Ibu Kepsek, saya lihat ada Bapak Kepala SMP 4, Bapak Kepala SMP 1. Ini mohon maaf Kepala SMP lainnya, karena juga Pak Amir tadi saya juga sudah lihat itu Pak Amir Kepala Pak Madius. Pak Madius ya. Ibu apa lagi Ibu? Itu oke, sudah banyak Bapak Ibu Kepala Sekolah kita, karena kita belum kenal semuanya. Terima kasih. Jika Bapak Ibu yang sudah membersamai kita hari ini, kami mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa esok hari pada pukul 14.00. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, sehat selalu. Pak Deva, makasih Pak. Bapak Ibu, sebelum kita keluar, kita foto-foto dulu seperti biasa untuk kegiatan kita hari ini. Ya, kita lupa foto-foto. Ya, foto-foto kita dulu. Alhamdulillah bisa tenang juga kan Bapak Ibu. Walaupun kita kasih kesempatan buat admit ya. Oke Bapak Ibu, silakan live. Sudah saya foto semua yang hadir pada room sore hari ini. Sampai jumpa Bapak Ibu. Pak Kepsek, terima kasih. Ibu Kepsek, terima kasih. Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum. Deni, makasih nih Deni. Sampai ketemu besok. Sama-sama Pak Beri. Apa?